Tunggu. Saya pretelin YouTube dulu. Saya kalau live gini, saya sambil baca komen-komen teman-teman di YouTube. Teman-teman. Udah bagus ya. Halo, semangat. Halo. Siang. Selamat Siang. pagi, Bang. Ya. Semangat pagi. Ando masuk final kan enggak, Bang? Oh iya, itu ibarat- aku bilang tadi. Ya, udah aku jawab tadi itu. Nah, dia tidak mengembalikan sepatu yang saya pinjamkan kemarin. Terus salahnya dia, stokingnya istrinya dipakainya main. Hanya gitu. Orangnya kan pakai kaos kaki yang sudah dibagikan sama tim. Malah dia pakai stocking bini. Ya kalah lah. Halo, semangat sore. Oke. Ya. Cuma Ya. saya mau tanya legalitasmu dari orang Arab. Kalau kau yang pegang itu bahasa Arab dari mana? Saya mau tanya itu aja. Buka Legalitasmu kamera dari dulu. Raja Arab. Hah? Buka kamera. Kau bicara legalitasmu dari mana? Kalau kau yang dikuasai buat bahasa Arab. Buka kamera dulu, bos. Saya Bisa langsung kau. kan? Hah? Langsung mau kau. Saya langsung Kenapa? kau. Kenapa? Langsung kau. Kau mau aku. Legalitasmu di mana kalau bahasa Arab itu kau yang kuasai? Kenapa harus bicara kotor? Kenapa? Loh, kau kan bilang selama ini Allah, wahyu itu kan bahasa Arab toh. Saya mau tanya, legalitasmu dari orang Arab buat kau kuasai bahasa itu dari mana? Kau larang-larang orang toh? Dengar dulu, aku bertanya kan. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan wahaza kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyah. Jadi Al-Quran itu memang diwahyukan dalam bahasa Arab. Nah, Dan Al-Quran Alkitab bahasa Arab. Sabar Tela dulu, somo. sabar. Ucap kau larang saya bicara setan. Kau siapa? Sabar dulu. Jangan kayak siapa, babi setan? bicara. Jangan mentah-mentah makan babi. Kau itu kusta, kau itu bekas penyakit kusta kau. Kau cuma Jangan satpam pasar butung aja kau gaya kau. Jangan karena kau makan babi, karaktermu kayak babi, bos. Izinkan saya menjawab. Kan saudara yang bertanya toh. Jangan kau numpang di Makassar baru kau pikir dirimu kau sok jagoan. Kau pernah jadi TKW di Makassar. Jangan kau kemudian kau kayak sok jagoan di sini. Sudah pernah jadi kepala talang di Makassar. Jangan kau sosokan karena tidak ada orang bisa kau takuti. Buka mic-mu itu, jangan ditutup mic-nya. Biar dia. Supaya kita dengarkan apa dia ngomong ini. Dia pernah jadi tukang batu di Makassar ini. Tukang batu dulu di Makassar dia. Pertama dia niti karir di daerah Sudiang. Kerja di toko bangunan.
Habis itu dia buruh di toko bangunan. Baru pindah di pasar Daya jual tomat. Baru diusir sama Pak Dusun karena dia suka pungut-pungut tikus dimakan di got. Baru tulang tikusnya sembarang dia buang. Itu dulu memang dia pernah tinggal Makassar 3 tahun kayaknya dia tukang cuci-cuci klose umum di terminal. Makanya pintar ke logak-logak Makassar sedikit. Karena pernah Kikodong jadi TKW di Makassar. Baru pulang di kampung nah, makan babi lagi. Itu mina emosi lihat Bang Suma. Karena dipretelin kodong agamanya yang palsu. Makanya emosi terus nih bawaannya. Karena masih mau pulang ke Makassar makan tikus, habis nih tikus di Makassar. Buka mic-mu. Buka, jangan diturunkan moderator. Kita ajak dia supaya mudah-mudahan dia bisa waras. Buka mic-mu, buka. Mic-mu buka. Itu tertutup mic-mu itu, bodoh. Wih, dompala. Wih, Cordoba. Tertutup ki. Ya. Woi Telaso. Nah, sudah aku jawab tadi. Jadi Al-Quran itu datang menggunakan bahasa Arab dan Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Pertanyaannya muncul, kenapa kitabmu yang dibawa penjajah Belanda, bahasa Yunani, kenapa bisa pindah ke pakai bahasa Quran? Begitu dong, pala. Setan. Mana orang Arab? Legalitasnya orang Arab kasih kau buat itu larang orang. Legalitasnya mana? Orang Arab Itu bayina linnas. Al-Quran diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Mana Al-Quran datang dengan menggunakan bahasa legalitasnya Arab. mana? Nah, Legalitasnya sekarang mana? permasalahannya adalah kenapa agamamu yang dibawa Belanda ini penjajah ini masuk menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Itu pertanyaannya. Terus agama teroris, kau nak protes? Demo orang. Ya, yang menjajah, Agama teroris. Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama Setan? penjajah siapa? Agama teroris Agama siapa? penjajah Oh, siapa? setan. Agama penjajah siapa? Agama teroris siapa? Agama setan? penjajah siapa? Agama teroris Agama siapa? setan? penjajah siapa? Weh, 70 gram dengan 179 kilometer. Kau cuma satpam saja kau gaya. Emosi. Kasihan. Sapam Enggak tapi ada yang menggoyang mau mimbar setan. gereja tuh. Sapam tapi yang menggoyang bom di Makassar gereja. apa? Yang bom di Makassar agama apa? Sapam tapi sudah ribuan orang masuk Islam karena saya Tela tahu. solo mana ribuan dari mana setan? Kau cuma satpam di pasar Butung saya gayamu kayak kasihan kau. Nah bisa kau lawan saya setan. Gua situ aja bekas itu dulu, bekas tunjuk dulu bekas kakimu, bekas itu, bekas tunjuk bekas kakimu dulu. Bekas kusta di kakimu. Bekas kusta mana? Bekas kustamu di kakimu. Parah. Kasih tunjuk dulu bekas kustamu dulu. Woi, Kodong. bekas kustamu kasih tunjuk dulu. Mau Bekas mengalahkan kustamu Bang kasih tunjuk Suma dulu, dengan bekas argumen tidak bisa. Bekas Mau kustamu kasih mengalahkan tunjuk Bang dulu, Suma pakai fisik tidak bisa. Kustamu kasih tunjuk dulu kustamu. Akhirnya Kustamu apa? kasih tunjuk Akhirnya kustamu. cuman nyerang-nyerang pribadi. Kustamu kasih tunjuk dulu. Kan Kau tidak kan bisa pernah lawan dirawat Bang di Suma rumah sakit pakai Dade, fisik Suma nggak tuh. bisa. Cuma Tidak ada nyali mau ketemu Bang Suma nggak bisa, nggak berani ketemu. Saya tidak bisa, saya bukan tidak nyali. Kau itu kan sebenarnya gembel Teraso. Masalah generasi. Cuma mantan penyakit kusta di lehernya ada bekas kusta, di kakinya ada bekas kusta. Kau malu kau. Cuman berani nyerang pribadi. Kupikir berani. Bang Suma ada kak di Makassar ini ketemu Ki. Itu baru bagus. Di Makassar Kau kayak ini itu bos. mantan penyakit kusta, jadi makanya TKW kau pakai kayak di masker, tutupi Makassar. kustamu. Oh, Bantu kak kau dulu, tutupi ketemu kustamu Ki di dulu. leher. Kau tutupi kustamu di kaki. Penakut. Teman-teman, ini Sumasu ini Penakut. mantan penyakit kusta. Apa? Istrimu tiga lari gara-gara kau kena kusta. Saya tahu semua, Telaso. Kau mau apa? Kau mau apa dengan saya? Oke, kutanya Kubeng dulu. Jangan di mute. Aduh, ini moderator gimana sih? Jangan di mute, biarkan dia bicara. Kita mau dengar apa dia ngomong. Buka mic-mu, buka mic-mu, buka.
Istrimu tuh tiga lari dari kau gara-gara kau kena Oke. kusta. Kau bilang istrimu Baik. meninggal Telaso. Kalau begitu di mana apa ketinggal, kau? Beng? Di Makassar, di mana ketinggal? Di mana ketinggal, Bedeng? Buat apa kau cari tahu saya? Saya di mana ketinggal? Kau Di mana tuh kalian anak tinggal? Maros saya, kau anak Maros saya gayamu. Maros. Di mana Mau kalian apa dulu kau? kerja? Di mana kalian dulu kerja? Kau satpam di Pasar Butung. Mau apa kau? Kau mau apa? Masalah generasi. Masalah apa? Anjir. Kau itu mantan satpam Pasar Butung. Punya penyembah penyakit makhluk kusta. kuburan gini. Ah, Kusta, kau pinjam- 3 kau istri, penyembah batu? tinggal di Kau Maros, penyembah apa batu? di Pasar Butung. Kau penyembah batu? Kau mau apa? Betul. Penyembah batu, toh? Kodong. Kamasian Penyembah batu itu bekas Mau kustamu di leher, mengalahkan- ada di kaki juga bekas mau kustamu. mengalahkan kemudian Mau tidak apa? bisa mengalahkan Tidak bisa dengan apa? ilmu Legalitasnya nggak mana orang Arab bisa. kasih tahu? Saya mau tanya kau, legalitasnya mana orang Arab kasih kau? Al-Quran, Al-Quran legalitasnya Al-Quran. Legalitasnya mana? Al-Quran. Saya mau tanya legalitas. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran legalitasnya. Ditelepon sama pendetanya, hati-hati kau, jangan kau hadapi itu. Bukan kelasmu itu. Esnan, bukan kelasmu itu Bang Suma. Kami pendeta saja tidak berani hadapi. Ditelepon dia sama pendetanya. Jangan kau hadapi itu. Legalitasmu kepala. mana? Hah? Bang Suma itu Kok tidak bisa telesono kau hadapi. Kailah sono kau, mana legalitasmu? Mana legalitasmu? Kau orang Arab. Saya mau tanya kau. Al-Quran saya datang dengan menggunakan bahasa Arab. Kitabmu datang menggunakan bahasa apa? Terus di Arab sana pakai bahasa apa saya tanya kau? Kitabmu datang ke Indonesia bahasa apa? Tidak ada. Tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Tidak ada cerita. Nangis. Saya tidak menangis sudahlah. Nangis. Sekarang saya mau tanya kau. Sekarang kau tidak kau berani tidak larang orang Arab pakai bahasa Arab? Kau berani enggak? Kau berani enggak larang orang Arab pakai bahasa Arab? Nangis. Kau udah ada ilmu kau sudahlah kau. Enggak, kenapa kitabmu di Indonesia menggunakan istilah-istilah Al-Quran? Kenapa? Saya mau tanya kau, Al-Quran pakai bahasa apa? Enggak bisa Al-Quran jawab pakai bahasa apa? lagi. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Itu ya bahasa Arab. Legalitasmu untuk larang orang di mana? Saya mau tanya kau dulu. Saya tidak larang. Di mana saya melarang? Lah, kau punya live, saya nonton terus Telaso. Di mana saya melarang? Kau melarang di mana? Legalitasmu di mana? Saya melarang di mana? Malaysia saja menggugat Di kalah. mana saya melarang? Malaysia saja menggugat kalah. Saya cuman mengatakan sama kalian agamamu itu tidak punya harga diri. Justru agama tidak punya harga diri. Saya mau tanya kau. Buktinya ajaran Islam dipakai. Ajaran Islam dipakai di agamamu. Itu buktinya nggak ada harga dirimu. Mana ajaran Islam Alkitab dipakai mana? diambil. Kata Alkitab diambil. Alkitab Kata bahasa apa Allah saya tanya kau? diambil. Kata Alkitab Wahyu bahasa Makassar. diambil. Alkitab bahasa Malaikat Makassar. diambil. Injil Alkitab bahasa Makassar. diambil. Roh Alkitab Kudus bahasa Makassar. diambil. Alkitab Amin bahasa Makassar. diambil. Semua diambil dari Islam. Kusta, Nggak malu. Kusta, Alkitab. Nggak malu. Kusta, woi Kusta. Malu. Kusta. Nggak malu. Kusta. Woi Kusta. Saya tidak melarang. Kusta, Saya Alkitab cuma bahasa apa? menyadarkan kalian supaya kalian itu sadar bahwa agamamu itu penuh dengan kepalsuan. Penuh dengan ngentot santri. Itu agama Wah, Islam itu mempraktekkan di gereja itu. Bulan Juli saja sudah Di 8 ustaz gereja ditangkap. itu. Untuk bulan Itu Juli mah di saja sudah 8 gereja. ustaz ditangkap. Hah? Itu di gereja itu, di Hah? gereja, di Hah? sekolah-sekolah, Korupsi. di sekolah kayak gitu. Korupsi sekarang siapa korupsi terbanyak orang agama apa? Telaso. Siapa pelakunya? Senturi. Hah? Ya. 271 kau. triliun itu siapa pelakunya? Ya namanya Agamamu cengcong-cengcong kau. itu. Agama kau. Ada, parah. Enggak ada Emosi. Jadi kalau Kau itu jadi satpam. kalau mau mengalahkan saya di sini pakai ilmu. Enggak ada ilmumu kau. Saya mau tanya legalitasmu itu untuk bahasa Arab dari mana legalitasmu? Al-Quran saya bahasa Arab. Al-Quran saya bahasa Tahu Arab. saya tidak tanya Al-Quranmu, legalitasmu. Saya sebagai Muslim, legalitasku sebagai Muslim dijamin sekarang kau negara larang ini. orang. Saya Kau tidak larang orang larang. Arab pakai bahasa Arab. Saya tidak Kau larang. larang. Kapan saya Kau larang? larang. Kapan saya larang? Agamamu apa? Woi, Saya Telaso, cuma agamamu membuka abad keberapa, tabir, Telaso? membuka Agamamu abad tabir. keberapa? Kalau agama Agamamu abad Kristen keberapa? itu di Indonesia
menggunakan Agamamu abad data-data keberapa? dari Al-Quran untuk Agamamu menutupi abad keberapa? kekurangannya. Agamamu abad keberapa Sundala? Nah, sekarang Alkitab itu ambil dari mana? Ganteng pemamamu Alkitab kau. ambil dari mana? Alkitab Kau cuma dicuri dari satpam. mana? Hah? Allah diambil Apa? dari mana? Roh Apa? Kudus dicuri dari mana? Wahyu dicuri Terus dari mana? Kristen Arab dengan Islam Ini duluan mana? Indonesia, itu di Indonesia, bukan di Arab. Ini di Indonesia, bosku. Bukan masalah Arabnya yang saya Ini pertanyakan. di Indonesia, Telaso, bosku. kau dengar? Saya tanya kau Telaso. Saya tanya kau dulu Telaso. Ini Telaso. Agama Masalah Arab. Baluka. Jangan kau mengklaim itu Tidak bukan masalahmu. malu. Kalau kau larang itu bahasa Makassar, wajib kau Agama bisa protes. Baluka. Goblok kau. Ambil istilah-istilah Kau tanya dulu, Al-Quran, menandakan Legalitas bahwa yang mana? Al-Quran itu ingin dicontoh. Legalitasnya. Kontol. Al-Quran Legalitasnya memang mana, kontol? top. Islam legalitasnya mana? memang top. Ajarannya legalitasnya mana? dipakai oleh orang Kristen. Legalitasnya mana? Jangan kau cuma Islam luar comor. biasa. kontol. Al-Quran luar biasa. Saking Kontol, Suma. benarnya Al-Quran Suma dicontoh Kusta. sama Kristen. Rumah kusta, weh mantan penyakit kusta. Kasih tunjuk Iya itu luka kan, kustamu di kakimu itu. saking hebatnya Luka kustamu, kau harus tunjuk. Luka kustamu, kustamu harus tunjuk. oleh Penyakit kusta. Penyakit kusta yang kau bilang diduti orang. Weh, doti, katanya gitu, doti orang. Tailah sono kau. Di Tailah sono kau semua. Sambil Tailah sono kau. menyerang katanya Tailah lebih sono dulu kau. daripada Islam, tapi Tailah sono faktanya kau. ambil Legalitasnya mana? ajaran Al-Quran. Legalitasnya mana Tailah sono kau? Begitu Legalitasnya mana setan? indahnya Islam. Tailah sono kau. Begitu Kalau kau benar, kenapa kau indahnya ndak gugat? Al-Quran. Kalau kau benar, kenapa kau ndak gugat setan? Sampai ajaran Weh, Islam dipakai. artis tidak laku. Artis tidak laku. Ajaran Al-Quran Artis tidak laku. dipakai. Artis tidak laku. Kasihan. Ajaran Film Dotimu. Islam Film Doti. begitu Weh, indahnya. Film Doti tidak laku. Wih, film Doti tidak laku. Bikin malu kau. Gaya-gaya kau film Doti. Doti setan Jadi kan tidak nonton. laku. Bikin Jadi kan malu. nonton filmku. Hei, Jadi tai kan langsung. nonton. Buat apa saya mau nonton? Jadi kan nonton filmku. Najis. Hei, lo ganu saja. Kok lo ganu kau. Bibirmu monyong. Bibirmu monyong. Buat apa saya mau nonton diam-diam bibirmu dia kau? nonton filmnya Bang Subu. Kasihan, film tidak laku. Pakai kau baju ini. Ternyata Pakai kau diam-diam baju ini. Wih. abang ini teman-teman. Kasihan. Abang ini ternyata Tidak dia laku pengagum filmmu. Bang Suma. Filmmu tidak Dia laku. sampai nonton film itu, teman-teman. Najis. Kan najis. Dia nonton film saya. Istrimu yang tiga itu lari ke Ternyata dia kau. nonton filmku. Kau kena kusta, istrimu lari kasih tinggal kau 3 orang. Ada kau bilang mati 1 orang, padahal itu istrimu lari kasih tinggal kau. Kau kan tidak tahu. Kayak lama di Makassar Telaso. Kasihan. Jadi Satpam perumahan TKW di Makassar. Satpam perumahan lagi, bukan lagi pasar Butung, pindah lagi di perumahan. Betul-betul abangnya ini. Lucu abang ini. Aduh. Tadinya di pasar Butung, sekarang di perumahan. Besok di pasar Senggol. Allahu Akbar. Masya Allah. Kalau mau menangis itu bukan di sini tempatnya, bos. Kalau mau menangis itu jangan di sini. Di sini tuh tempatnya orang Kristen naik, memberikan jawaban, memberikan kemudian kebenaran yang dia punya. Bukan naik maki-maki orang, bosku. Kayak perempuan kau ini. Ya, jangan mau kau bosku. Kalau kau sakit hati sama Bang Suma, datang ku di sini pakai ilmu. Jangan kau ngamuk-ngamuk, tidak pakai baju baru tatomu tato cicak. Tato kupu-kupu sama cicak. Aduh, parah. Tato cicak.
Aduh, parah. Badan seperti piano. Tato kupu-kupu dan cicak. Habis itu ngamuk, maki-maki, ngatain orang, fitnah sana sini. Gak ada malunya. Saya bilang tuh bos, kalau kau pernah tinggal di Makassar tuh, bagusnya tuh kok minta nomor HP ku. Berapa nomor teleponmu Bang Suma? Kita ketemu. Ah, itu baru jantan. Nek, mati istrimu, penyakit kusta, satpam pasar butung. Apa Jumai? Perempuan kok kah? Perempuan kok kah bos? Perempuan lagi tidak mau disamakan samamu. Paling bagus itu bos, toh kan kau bilang orang Makassar gitu, kan saya juga sekarang di Makassar ini. Paling bagus itu begini ya, Bang Suma, sini teleponmu, kita ketemu. Ah itu baru. Gimana? Jadi kusebut nomor HP ku ini bos. Buka mic-mu, buka mic, buka mic, buka. Lo suruh kau. Jadi kusebut nomor HP ku ini. Jadi kusebut nomor HP ku. Saya lasono kau. Kau nggak penting buat saya. Kau siapa sih kau? Kau nggak penting buat saya. Itu kalau dibilang marah-marah. Aku istri cuma satu, istri tiga. Semua kalau kamu gara-gara kena kalau kusta. kita Kau nggak malu kalau kau? kita laki-laki, kalau kita laki-laki, Kau nggak malu? kalau kita marah sebagai laki-laki. Jangan marah seperti Kau nggak malu? ibu-ibu. Ibu-ibu lagi tidak seperti kau. Kau nggak Sudah malu pakai, istrimu tidak tinggal pakai lagi baju, gara-gara kusta. pakai Kamu itu tato, dikasih tinggal. badan Kau kayak itu begitu. dikasih tinggal. Hah? Kau nggak malu badan istrimu begitu, dikasih tinggal kau gara-gara pakai kusta. tato lagi. Kau mantan penyakit kusta. Bos, kalau mau kau pakai tato bos, begini dadanya orangnya, bos, bos. Orang kena Bos. kusta, orang kena Bos. kusta, orang kena Kalau pakai kusta. tato itu orang badanmu kusta, harus begini. Mantan kusta, Begini dulu mantan badan, kusta, baru pakai mantan tato. kusta, mantan kusta bilang didoti orang, mantan Begini. kusta bilang didoti orang, mantan kusta Kalau bilang pakai didoti tato itu orang. badan minimal Mantan begini. kusta, mantan kusta, mantan Ini, kusta ini didoti badan, ini orang. badan, ini. Bilang Ini baru orang pakai doti, tato. padahal kena kusta, didoti orang, padahal Pakai kena tato. kusta, bilang mantan kusta, orang Pakai kena tato kusta, badannya orang kena begitu. kusta, orang bekas kusta, orang bekas kusta, Kayak ular orang habis bekas ganti kusta, kulit kau. orang bekas kusta, orang bekas kusta, mantan kusta, bekas kusta, mantan kusta, orang penyakit kusta, orang penyakit kusta. Wih, bikin Emak-emak lagi tidak mau. Tidak mau bikin disamakan kusta. sama dia. Wih, mantan Ih, kusta. bodoh. Mantan kusta. Coba lihat namamu tatomu tuh ada tadi. di rumah sakit Coba Dadi. lihat tatomu. Namamu tuh Coba. ada di rumah sakit Coba. Dadi. Telaso. Namamu tuh Coba ada di rumah tatomu. sakit Dadi. Mantan penyakit kusta. Mantan penyakit kusta. Mantan penyakit kusta. Depok ada di Sumatera Utara. Depok di Sumatera Utara. Depok di Sumatera Utara. Saya tidak tahu. Biar orang mal, orang tahu kau itu pernah kena kusta. Terus Depok itu ada di Sumatera Utara. Artinya kau goblok. Oh, belum lagi Jambi di Kalimantan Selatan. Goblok tambah goblok lagi kau. Bikin malu saja kau. Telaso. Toh? Kalimantan Coba Selatan lihat di mana? tatomu. Jambi di mana? Jambi di mana Jambi? Jambi di mana Jambi? Jambi di mana? Jambi di mana? Ngamuk-ngamuk Jambi dia. di mana? Tatonya Jambi di mana, tato Jambi? kupu-kupu. Jambi di mana? Kau pikir sama dengan kakimu yang melepuh kau bilang di guna-guna orang padahal dekat Tato kusta. kupu-kupu. Nggak malu kok. Nggak malu kok. Nggak malu kok. Nggak malu kok. Kalau kau itu, Bekas kusta kau bilang di doti orang. kalau kau Cuy, pikir bikin malu dirimu, saja. kalau kau pikir dirimu Kau itu jago, mantan penyakit kusta. minta Kau nomor itu HP-ku. mantan penyakit Jadi kusta. kusebut nomor Bilang ini. Bilang doti, oh kau siapa kau? Buat apa? Kau nggak ada apa-apanya buat saya kok. Oh, Kau siapa? penakut, Dia apa saya mau tanya nomor teleponmu? Kau siapa? penakut. Enggak maksudku Buat apa saya tahu? toh. Kau itu saya Supaya tidak mau. kita ketemu toh. Nanti saya kena Sebut nomor kusta. ini. Nggak mau ya aku kena kusta. Nggak mau kena kusta. Tahu. Jadi- Kau pikir saya homo?
Jadi kesimpulannya Kau pikir saya bosku, kesimpulannya Kau pikir cari saya buku ngomong? cari buku agama yang tidak palsu-palsu. Kau pikir saya ngomong? Kau pikir saya Cari ngomong? agama yang tidak palsu-palsu ya. Kau pikir- Kasihan kalau itu. Buat apa kasihan sama saya? Saya kasihan sama Palsu-palsu kau. Mantan agamamu ustaz. serba Orang palsu. kena Boom. ustaz. Tadi aku pikir dia mau minta nomor HP tadi. Kalau dia minta nomor HP, kita ketemu, aku ambil lengannya, aku jepit di dadaku. Ya, biar meledak. Masih masuk kepalanya di belahan dada ini, tengah. Ya, sancing, decerai. Wah, pecah kepalanya, keluar babi. Aduh, parah. Orang buka baju, saya aja nggak pernah buka baju di sosmed. Buka baju, tato di sini emping seri terigu. Aduh, tato cendol. Kasihan. Kenapa Bang Juma? Kok gila? Enggak, saya suka karena dia dialek bahasa saya. Kupikir orang sini. Ternyata penakut. Halo teman-teman API, boleh izin naik sebentar? Saya mau ibadah dulu. Sebentar aja. Bikin lu ketawa itu Bang Juma. Hai. Oke, saudara Telos ini agama apa? Katolik apa Protestan? Kristen Protestan. Oke, boleh buka kamera ya, diskusi kita ya, supaya tidak seperti tadi. Jangan buka kamera, tatonya kupu-kupu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa kon Bang Jo. Oh, kok bisa gitu ya? Oh iya betul. Bunda, saya tinggal sebentar boleh Bun? Saya ibadah dulu. Iya. Sholat Iya, tadi ada saudara Timotius, mana dia? Saudara Timotius, saudara Robi Siregar, siapa lagi? Yang Kristen, tolong jangan pergi ya. Tungguin saya ibadah sebentar ya. Kita diskusi teman-teman. Diskusi jangan kayak tadi tuh, kayak orang kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau bukan Makassar asli tadi itu, Gurunda. Nas kami mana ada orang Makassar. Yo, Pak Noah. Cari Masa? hidup di Makassar. Bukan di Makassar tinggal juga, nggak berani kok di Makassar tinggal begitu. Kan saya bisa langsung deteksi lokasinya orang. Saya tinggal tekan nomor HP ini di aplikasi saya nih. Ada aplikasi dari Mabes. Gitu ada masuk, saya tinggal cek ke sini, saya tahu titik lokasinya di mana. Iya. Jadi bukan, cuman nggak ada urusan sih terlalu jauh. Maksudnya tekan tombol itu hubungi anggota. Jangan salah. Oke, saya kira begitu teman-teman. Saya ibadah dulu sebentar. Tindak sidik, ambil alih sejenak. Saya ibadah dulu. Nggak lama kok. Kali ini nggak lama betulan. Karena saya lihat yang menunggu di multi banyak saudara-saudara kita Kristen. Ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau kalian lagi seru-seru saya tampil lagi. Nggak apa-apa kan? Siap. Kalau ada Maki, Oke, baik. muncul itu kita ini. Iya. Baik, Mipale. Ya. Oke. Lanjut Maki dulu. Jadi tadi itu teman-teman ya, nggak penting kali pun ya. Nggak penting itu ya. Jadi nggak layak diajak diskusi sama Gurunda, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Melos silakan. Agama yang suka kepalsuan. Wah, judulnya. Janganlah, Tapi aku tadi kulihat tatonya tuh tato cacing. Tapi tatonya tato cacing, Bukan cuman kayaknya cacing, dia itu ngaku-ngaku jadi cendol. ini. Cendol, Bang Sidik, itu cendol yang terlalu encer. Cacing, kelihatannya cacing tuh. Dia kalau lagi mabuk kan dia ngaku sama teman naga kan. Nah, dia sadar, ternyata cacing tato gue kan. Nah, gitu dia. Parah dia tadi. Mulut besar baru nggak nampak mukanya sembunyi-sembunyi. Aduh. Sampai Gurunda buka dada itu mama. Ayo Melos. Kenapa tuh tadi sesama Oten kok gitu kali ya, Bang? Makanya aku bingung ya.
Apa bisa gitu ya? Kenapa ya? Padahal ini kan cuma edukasi, diskusi tuh nggak ada kita maksa kalian supaya pindah imannya gitu loh. Coba edukasi ya Bang ya. Cuma kenapa Bang? Jawabannya itu kenapa dia bisa seperti itu, karena imannya kurang kuat. Oh gitu ya. Tapi tapi lucu sih, harus juga sih hibur-hiburan kan. Ya gitulah di Komal ini Bang, di Komal Bang Zuma ini ya. Banyak teman-teman Kristen itu lucu-lucu, hiburan, cuman jadi hiburan. Tapi kenapa ya kalau di Mang Piro itu lalu damai lihat ya? Gimana itu? Bang Piro. Piro itu Muslim, Kristen atau Muslim? Katanya dia Kristen. Ya nggak tahu ya. Sama Kristen, tapi terkadang ricu juga. Kalau denomnya berbeda pasti ricu tuh. Tapi nggak serius. Jadi Ini lah gitu. yang lucu itu yang akhir-akhir ini kita lihat tuh sesama Kristen ribut. Sesama Kristen loh, baik di Komal-Komal Kristen maupun di Komal Islam ya. Pada ribut memperebutkan Tuhan. Ya, kita jadi penonton aja kok sampai segininya sih, siapa sih yang ini? Yang mana sih? Kalau aku sih melihat ya apa ya yang kita bisa petik dari semua itu. Berarti ada sesuatu yang salah dong. Sampai kalian pada ribut. Tapi kalau kayak aku ya, Bunda Rahma kan gitu. Aku kan orang Kristen Protestan kan gitu kan. Secara kita detail dengan isi Alkitab kita, makanya kan kita diajak untuk ke akal yang sehat. Kita diciptakan sebagai manusia punya akal yang sehat kan gitu. Tapi menurutku Tuhanku itu satu. Kenapa aku katakan satu? Karena aku hidup ini di masa perjanjian baru kan gitu. Jadi Tuhanku itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa aku katakan Tuhanku itu Yesus Kristus? Karena Tuhan Yesus Kristus pun juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengatakan Tuhan kepada Allah Bapa, tetapi apa katanya? Bapa. Kan gitu. Tidak pernah mengatakan dia Bapaknya itu Tuhan, kan gitu. Ada loh Bang. Matius 11:25 itu. Matius 11:25 baca. Matius 11:25. Kata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa itu menurut Yesus ya Tuhan. Tuhan langit dan bumi itu berarti seluruh alam jagat raya ini, seluruh semesta alam. Tetapi diawali dengan Bapa kan? Ya, Kenapa maksudnya itu siapa itu? Bapak itu ya. On cam. Tunggu bentar. Kenapa dikatakan dia didahulukannya Bapa? Karena apa? Dia sebagai manusia barulah dilanjutkannya ke Tuhan langit dan bumi. Karena dia Pace ini Kristen. Pace, mana si Pace? Turun ya. Tetapi bukan saya tidak mengakui Bapa itu adalah Tuhan. Tuhan di perjanjian lama kan gitu. Sebentar Melos sebentar. Caca tentara ini siapa ini namanya? Tentara Muslim apa Romawi. Kristen ya? Tentara Romawi. Ini yang menyalib Yesus ini. Tentara Romawi. Nah, gimana? Imut Muslim. Caca Imut Muslim Kristen. Caca. Nah, kita turunkan ya kalau nggak ada jawaban. Lanjut Bunda, lanjut. Jadi Ini ada kalau kita bertanya. lihat Apa nama Bapak? ini judulnya agama yang penuh kepalsuan. Iya udah dibaca. Nah, kenapa seperti itu ya? Bisa jadi merujuk kepada penamaan kitab Anda, kemudian penerjemahannya yang si penerjemah ini seenaknya menerjemahkan, tidak sesuai kaidah bahasa yang betul.
Iya, pas itu jadi lalu muncul pertanyaan yang menerjemahkan pertama kali di Alkitab ini yang zaman modern sekarang yang tulisannya Alkitab, siapa pelakunya, kan gitu. Ya, pada Dan waktu siapa- itu kan Indonesia dan pada siapa waktu yang itu meresmikan, kan gitu. pada waktu itu kan Indonesia di bawah jajahan Belanda. Nah, Loh. yang membawa masuk, bentar Bang, yang membawa masuk Bible ke Indonesia itu ya, Bible Kristen ini ya penjajah Belanda ini. Kemudian itu diajaklah mereka orang Indonesia ini untuk menerjemah. Tentu di bawah pengawasan mereka kan. Kan dia mau berusaha mengkristenkan negara jajahannya. Diterjemahkanlah ini Bible ke dalam bahasa Indonesia, maka zaman dulu itu ya masih Isa. Tapi belakangan kan udah pada berpikir kalian sarjana teologi ini kan udah banyak kan. Kalau mereka memang mau sejatinya mau menjadi Kristen yang jujur, ya kembalikanlah terjemahan yang sesungguhnya. Kan masih ada original teksnya yang bahasa Yunani. Kan ada patokannya. Ya ke situ aja. Tapi kalau kita merujuk kepada originalnya, ini sampai sekarang Yesus itu di dalam perjanjian baru itu kan kurios, Tuhan. Ya, Bapak lah yang Theos. Theos itu Bapak artinya Tuhan atau dewa. Nah, ini kan maksudnya pada sekolah kan, pada tahu bahasa Yunani kan, ini sarjana-sarjana Kristen kan. Sekolah STT ini kau udah tahu, kenapa nggak mengembalikan makna yang sebenarnya? Theos itu kan kalau malu pakai dewa ya Tuhan. Karena Bible di luar negeri itu ya terjemahannya itu Tuhan atau God. God itu harus diterjemahkan menjadi God. Masuk ke Indonesia harusnya itu Tuhan, bukan Allah. Nah, inilah yang membuat rancu sehingga perdiskusian ini nggak akan habis-habisnya. Selama masih memakai istilah-istilah Islam, ada yang ada di Al-Quran kami, di Bible saudara Kristen, ya terimalah kenyataan. Kita akan tetap berdiskusi. Kecuali kalau Anda sudah menjadi Kristen sejati, percaya diri dengan original Bible sendiri ya sama dengan Hindu Buddha kan, gak ada masalah kita kan. Karena mereka percaya diri walaupun ya dewa-dewa yang mereka puja-puja, ya itulah sejatinya. Mereka percaya diri dengan keyakinan mereka, nggak ngambil sana ngambil sini, gitu Bang. Iya, itu udah penjelasan dari Bunda Rahmah kan gitu. Kan gini loh Mbak. Itu data loh, sesuai data di Bible itu. Bukan Data, saya ngarang bebas. Data kan gitu. Sekarang kan yang diapakan ini kan, kalau di masalah Bible tidak pernah dipermasalahkan, tetapi di Alkitab di saat ini dibikinlah tema-tema penamaan, ya. Karena bahasa Yunaninya itu ya, kan Bible Anda itu berbahasa Yunani originalnya, original teksnya itu berbahasa Yunani. Ya, manuskrip Bible itu dalam bahasa Yunani, kemudian di kanon itu dalam bahasa Yunani di kanon. Nah, di luar negeri itu bahasa Yunaninya kan Biblika ya. Biblika bahasa Yunani. Kemudian kalau di Indonesia kan itu ya bisa disebut kumpulan buku-buku. Kenapa disebut kumpulan buku-buku? Ya karena Bible itu terdiri dari beberapa buku loh. Bukunya Matius, bukunya Lukas, bukunya Yohanes, bukunya Paulus. Paulus itu di dalam Bible itu ya 200 lembar itu ya itu tulisan Paulus, mendominasi kitab Anda itu ya, Bible Anda itu yaitu 200 lembar lebih tulisan Paulus. Di dalam Bible itu itulah disebut buku-buku, kumpulan buku-buku. Kalau kita Alkitab ya cuma buku satu. Terus gini, bukan kumpulan buku-buku. Gini Mbak, potong Mbak. Nah, kalau di kami orang Kristiani, kami tidak ada mempermasalahkan tentang Alkitab bahwa diambil dari Al-Quran, dari apa. Ya karena kami yang korbannya. Masa Anda yang diuntungkan, Anda pun yang sakit hati, Anda yang merasa teraniaya, ya kami lah ini. Alkitab itu Bang, Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran.
Ya harusnya kan Biblika, Bible atau Biblos. Kan dari bahasa Yunani, kenapa jadi ke Arab-Araban? Ingat ya Bang ya, agama Kristen itu lahir di Yunani Roma sana. Makanya pusat Kristen itu di Vatikan, Roma, Italia. Jadi yang memerdekakan Indonesia rupanya kita Muslim semua. Yang jelas teriakan Allahu Akbar itu sebagai apa ya namanya ya, penggerak. Berarti yang pertama kali menduduki apa ini orang kita Muslim lah kan gitu. Yang jelasnya Bang, Kristen itu Bang, yang jelasnya kita tahu sejarah Kristen itu diperkenalkan oleh penjajah yaitu Belanda. Jadi Bible awal itu Bang bahasa Belanda diterjemahkan ke Indonesia. Itu abad 17. Abad 17 itu penjajah masuk ke Indonesia. Abad 17 diterjemahkan Bible. Jadi 16 sekian masuk penjajah, ya kan? Ya awal abad 17 lah. Itu mulailah diterjemahkan bahasa Bible berbahasa Belanda ke Indonesia. Itu sejarah bahwa yang membawa Kristen itu penjajah, Bang. Jadi bagaimana mungkin kita ini yang keturunan pejuang-pejuang mau jadi Kristen? Masa kita mau melawan? Yang pertama kali masuk ke Indonesia, Ibu masih ingat? Penjajah. Ya di sana Katolik ya, di Timur Leste, daerah-daerah timur itu ya Katolik, Portugis. Ya bawa dia Katolik, ya sama aja kan Kristen. Kristen kan? Itu intinya Bang. Kristen Protestan kalau Anda kan, kalau Katolik itu ya daerah-daerah timur. Makanya yang mendominasi Katolik itu daerah timur. 15 tambah 15. Maluku, daerah-daerah timur Bang. 29. Tapi kita bahas agama yang penuh kepalsuan ya. Kenapa disebut? Kenapa bisa disebut itu kepalsuan? Tanda tanya ya. Karena di Biblemu itu ya penuh dengan kepalsuan. Kenapa aku bilang begitu ya? Mulai dari sampulnya Alkitab, padahal Biblika, kumpulan buku-buku atau Al-Kutub. Al-Kutub. Ya, kalau bahasa Arabnya itu kumpulan buku-buku Al-Kutub. Bukan Alkitab. Yang tadi berapa? Nah, itu kepalsuan toh. Kita buka isinya, nama Tuhan di situ Allah. Merujuk kepada KBBI, itu Allah itu nama Tuhan orang Islam. Makanya orang-orang di luar negeri mengatakan Kristen di Indonesia itu sesat. Kok Tuhannya Allah? Itu kan Tuhannya orang Islam. Ada plesetkan Allah, padahal di situ double L, alif lam lam H. Kalau Latinnya kan ALLAH, Allah. Tapi kalian sebutkan Allah kan? Nah, itulah kepalsuannya. Nabi Rasul itu semua dari bahasa ini loh. Kalau kalian jadi Kristen sejati ya jadilah jadi ini bahasa Yunani lah. Sekarang gini loh Mbak, kita ini sekarang ya Mbak ngapakan? Tetapi kenapa pertama kali Alkitab itu diresmikan di Indonesia kan gitu? Kan itu gini, penjajah Indonesia kan dijajah, Indonesia dijajah. Jelas kita kalau dijajah kita di bawah tekanan. Bentar dulu Mbak. Lagi dijajah nih. Penjajah kan yang pemerintah tuh, yang punya bau. Yang dijajah itu hanya umat Muslim gitu. Ya kan kau jadi Kristen dari mana? Kalau bukan penjajah yang bawa Kristen. Kan kayak gini Bang. Tunggu bentar. Bang, Belanda itu menjajah. Itu saya bantah. Kamu tidak ngerti. Gini, Belanda itu menjajah Bang sambil menyebarkan Kristen. Jadi dikenal dengan nama 3G. 3G ya. Jadi dia menjajah kekuasaan, emas dan religi. 3G, 3 faktor yang dia mau kuasai ya. Dia menjajah, menindas, kemudian dia ambil kekayaan kita, emas, kemudian dia menyebarkan agamanya secara religi. Kalau nggak tahu sejarah. Silakan, gimana Bang? 3G itu apa? Tadi kan pertanyaan saya kan gini. Ketika Indonesia dijajah, apakah agama Muslim aja yang ada di Indonesia? Coba jawab. Iya, belum ada Kristen, belum ada Kristen lah yang penjajah lah yang membawa Kristen.
Astaga. Belum ada Kristen. Ketika kita belum dijajah, ingat ya. Ketika kita belum dijajah, belum ada Kristen. Penjajah yang membawa Kristen. Penjajah kau jadi Kristen karena penjajah membawa masuk Kristen. Sekarang gini, Mbak lahir tahun berapa? Lah, emang kenapa lagi? Saya bukan pembawa agama Kristen atau pembawa agama Islam, bukan. Ngapain kok ke saya? Maksudnya gini loh Mbak. Seakan-akan Indonesia ini dihuni oleh satu agama kan gitu. Itu maksud Mbak kan gitu. Ya dulu belum ada Kristen, di bawah penjajah itu Kristen. Coba kasih sejarah saya. Apakah Kristen ada sebelum penjajah? Coba. Tapi kita nggak bahas itu ya, kita bahas agama yang suka kepalsuan. Sebelum dijajah, kan gue bilang ketika dijajah loh Mbak. Mbak paham nggak arti omongan saya? Ketika dijajah, bukan sebelum dijajah. Nggak mengerti dia ya teman-teman ya. Bukannya dirimangi omongan seseorang itu dirimangi Mbak. Saya itu tadi mengatakan ketika Indonesia dijajah, apakah Indonesia ini orang Muslim semua? Bang, kalau Islam itu Bang udah lama ada. Abad 7 itu udah ada. Ya, saya Pertama tahu. disebarkan itu di Sumatera. Kalau sudah aku bilang Kristen itu masuk dibawa oleh penjajah. Belanda yang membawa, kemudian dia bawa Bible berbahasa Belanda diterjemahkan ke Indonesia. Dengar Kenapa Mbak. diterjemahkan? Ya, Nenekku- karena Belanda kan yang berkuasa. Gimana sih? Nenek moyangku, orang tuaku, orang tuanya opungku itu dijajah, udah, itu orang Kristen, udah. Jadi jangan Tahun berapa dia Kristen itu opungmu? loh, kok tahun berapa? Ingat ya, penjajah itu abad 16. Coba cari itu kapan masuk Kristen ke Indonesia, coba. Aku belajar lah kapan. Kalau Islam itu abad 7 udah ada masuk Islam. Tapi awalnya itu di Sumatera sana, di namanya Barus ya kalau nggak salah ya. Barus itu Jadi kita bahas ini bukan masalah ke penjajah-penjajah ya. Kita udah merdeka. Saya bahas ini agama yang suka kepalsuan. Kau itu Kristen tidak percaya diri dengan ajaranmu. Kau Bukan sebagai tidak Kristen percaya harusnya begini. Kalau di dalam Bibelmu, bentar. percaya diri, Kalau tetapi di kamu- dalam Bibelmu, kalau di dalam Bibelmu itu seruannya begini ya. Pikulah salibmu. Salib loh. Kristen itu ya dari Roma sana, dari barat. Ngapain kau ke Arab-Araban Bibelmu? Kalau Nabi kami memang ya dia orang Arab di sana. Kalau kau kan itu asal agamamu dari Roma Yunani, jadilah kau Kristen sejati. Kenapa kau nggak berpatokan kepada original Bibelmu yang di situ tertulis Theos, yang artinya dewa atau kau malu dewa Tuhan. Itu sebutan secara umum Tuhan, atau kalau bahasa Arabnya itu ilah, Tuhan atau sembahan. Itu Theos. Kenapa masuk ke Indonesia jadi Allah di situ? Kau bilang orang Islam terjemahkan, tapi kan kalian sudah pada tua-tua, banyak sudah yang mati STT, sarjana-sarjana teologi Kristen. Terus kenapa nggak dirubah? mau Kamu tahu jujur kenapa? Mau Makanya jawab. kalian kepalsuan. mau tahu jawabannya tepat. Ketika Alkitab diresmikan, kenapa? Kenapa Alkitab mengutip dari bahasa Allah itu dari Al-Qur'an? Karena kau maling. Karena apa? Karena harus mengikuti dari mayoritas orang kita Muslim di Indonesia Nah ini. itulah karena kau mau Harus menipu. mengikuti di bawah tekanan. Udah. Misionaris loh. Misionarismu itu mau menjual Kristen di Indonesia yang mayoritas Islam. Dijadilah menipu-nipu. Theos di situ dewa, diganti di situ Allah. Kurios yang harusnya itu Tuhan, Tuan, Majesty atau junjungan, di situ diganti Tuhan. Harusnya Theos itu Tuhan. Kalau kau malu pakai dewa, Tuhan itu sebutan secara umum. Tuhan atau sembahan. Lah bahasa Arabnya ilah.
Kenapa Allah? Allah itu proper name, nama sembahan, nama Tuhan orang Islam. Makanya kalau disebut itu agama kepalsuan. Mulai dari sampul, masuk isinya kita lihat. Istilah-istilah Islam banyak di situ. Kalaupun kau bilang itu yang menerjemahkan bla bla itu orang Islam, ya itu karena pada waktu itu Balanda ini menjajah. Mereka dalam tekanan penjajah. Tapi kan kalian itu sudah pada botak-botak belajar STT kan, udah sarjana semua, sarjana teologi kan. Ya kembalikan itu original Bibelmu, sesuaikan itu terjemahan dengan originalnya. Kenapa kalian malu? Karena kalian mau menjual karesteng di tempat yang mayoritas. Di mana banyak karesteng itu memasuki suatu daerah, mereka berkamuflase. Kalian menjadi bunglon. Tahu bunglon? Di mana dia berada, dia menyesuaikan diri. Masuk di Bali. Jadilah menyerupai Tuhannya orang Bali. Masuk di sini di Indonesia ini karena kita mayoritas Islam. Jadilah fakta begitu. Coba ada di Bibelmu itu kata Allah. Ingat ya Bibelmu original teksnya. Ada di Bibelmu itu kata Rasul. Coba. Nggak ada kata Allah, nggak ada kata Rasul, nggak ada kata Alkitab. Tuh itu semua yang ambil tuh kau jadi maling bang. Kau bangga, kau menikmati, kau bahagia dengan kemalinganmu. Kita ini yang teraniaya. Maling Tapi ya. kau yang sering marah-marah. Tangkaplah kalau maling. Ya, gimana mau ditangkap ya? Loh, fakta kan? Tangkap dong. Ya kau aja yang harus tahu diri kalau kau maling, Bang. Kalau kau diskusi, ya tenang-tenang kau biar kau diedukasi, biar kau sadar diri bahwa yang kau nikmati itu Bunda Rama, harusnya kau sadar diri, Bang. Harusnya kau sadar diri bahwa yang kau nikmati selama ini, ya itu dipakai misionaris untuk menipu, untuk Ya, Bunda Indonesia, Rama. amilisasi, Ya, Bunda. supaya apa, Bang? Supaya banyak pengikutmu, banyak jadi Kristen. Tapi sekarang itu ya saudara-saudara Muslimku tuh udah pada pinter-pinter ya semenjak adanya kajian-kajian dari Gurunda, dari Ustadz kami, dari Bang Zuma kan. Udah Ya, tercerahkan Bunda. mereka-mereka, udah tercerahkan. Tadinya tuh mereka-mereka atau saya sendiri pun ya sekian tahun yang lalu itu masih buta bagaimana karesteng ini ya. Seenak jidat mereka dengan misionarisnya itu dengan memakai kata Allah di Bibelnya. Tuhan kita sama loh. Dia kan tunjukkan Bibel nih. Tuhan kita sama loh. Kalau kau jadi Kristen kau tetap Tuhanmu Allah ini. Itu kan mengkadali. Itulah kelicikannya Bang. Mengambil punya orang lalu dia mempergunakan, menyalahgunakan gitu loh. Iya, Itulah Bunda. Kristen ya. Terus Bunda solusinya kan gitu. Bunda ini menjelaskan Solusinya Bang, solusinya gini Bang ya. dari Mbak Ya. Bunda Rama. Hmm. Berilah solusi yang terbaik. Coba berilah. Gini solusinya nih. Gimana? Solusinya gini Bang. Gimana Sudah ya? banyak di antara kalian, nih dengar ya, sudah banyak di antara kalian ya karesteng-karesteng yang suka makan babi nih, udah beralih Ya, nama ya. Tuhan. Dia sudah memakai YHWH, ya, dia sudah beralih, tidak memakai lagi itu IMB, Indonesian Modern Bible itu nggak ada lagi kata di situ Allah ya, mereka memakai Yahweh, ya antara lain tuh si Mikanong. Mereka banyak sudah sekarang si Aldo udah nggak pakai kata Allah. Mereka udah sadar bahwa ini Tuhan orang Islam. Secara etimologi, secara bahasa ini ya kita masuk ke kamus itu ya Allah itu nama sembahan orang Islam, nama Tuhan orang Islam. Jadi kalau kau memakai itu Allah berarti ya secara tidak langsung kau mengakui Tuhan kami Allah. Iya, Dan solusinya kau gimana, sebagai Mbak? kalau kau Solusinya, sudah solusinya kau sudah sadar bahwa itu maling, bahwa itu colongan, ya. Itu sesuatu yang tidak halal kau pakai karena itu kau ambil secara tidak sah, ya. Dan kau tempatkan tidak sesuai pada tempatnya. Kau harus sadar diri. Apakah bagus menikmati hasil maling? Coba saya tanya kau. Misalnya kau maling, misalnya kau maling ini Bang. Ketika saya Bentar, sudah Bang. sadar diri saat ini, terus gimana? Sebentar. Iya, contoh dulu ya, contoh ya, dikit contoh. jangan contoh. Misalnya kau maling Jangan motor, iya, saya masuk dulu ke contohnya, Bang, biar kau Janganlah paham contohnya ya. maling motor. Misalnya kau Kita maling bahas tentang maling. kita. Iya, contoh. Ini kita penerapannya dulu. Misalnya kau maling motor. Kau sudah tahu ini kau maling motor ini, tapi kau nikmati ini kemalinganmu tuh. Kau nikmati kemalinganmu, kau pakai kemana-mana. Padahal ini kau maling, Coba.
Gimana supaya kau tidak terbebani dengan kemalinganmu? Apa kau pakai terus itu motor yang hasil maling, atau kau kembalikan ke yang pemilik? Coba, Bang, kau nikmati hasil malingmu atau kau kembalikan kepada si empunya? Abang, Bang, kau masih adakah atau puasa bicara? Gimana? Nah, terus. Nah, kau sudah sadar bahwa yang kau pakai motor ini maling, ya supaya Iya. bagus, supaya kau nggak terbebani, kembalikanlah motor itu kepada yang empunya. Iya Jangan kan, kau nikmati kemalinganmu, Bang. kepada pemilik kan. Enggak. Makanya banyak sekarang sadar itu, oten-oten pemakan babi itu udah sadar, banyak sadar ya, nggak memakai lagi nama Tuhan kami, nggak pakai lagi. IMB, Indonesia Modern Bible tuh buka, situ Yahweh, gitu Bang. Ya udah, nanti saya kembalikan. Siap Tapi Bang. saya bingung kita mengembalikan ke siapa kan gitu. Ya bisa kau pakai IMB. Jangan pakai kau terjemahan buatan Salimba itu, baik IMB namanya, Indonesian Modern Bible. Di situ nggak ada lagi nama Allah, nggak ada lagi nama Tuhan orang Islam. Buka KBBI, apa itu? Apa gimana? Apa itu Allah? Allah itu nama Tuhan orang Islam. KBBI, arti KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu pikir? Itu dia dapat. Aku orang Indonesia apa orang apa? Coba. Tahu dulu. Ini bahasa Kalau kau orang Indonesia, kalau kau orang Indonesia justru harus kalau kau orang Indonesia saya harus lahir di kotak. Indonesia, Bunda Rama. Hah? Saya lahir di Indonesia, saya orang Indonesia. Makanya kau harus berkesesuaian dengan kaidah-kaidah KBBI. Kau orang Indonesia kau harus ikut KBBI. Justru karena kita memakai KBBI itu, makanya kita di Alkitab itu arti Allah itu ya bahasa Indonesia kan gitu. Allah itu tertuju kepada siapa? Kepada Allah Bapa kan gitu. Inilah KBBI itu kamus rumusan, kamus besar bahasa Indonesia itu standarnya. Dengar dulu ya. Standar berbahasa Indonesia itu sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia ya, KBBI. Di situ patokan kita. Allah itu bagaimana, Allah itu apa, itu Tuhan, ada semua, rasul, ada semua di situ. Itu patokan kita dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau orang Indonesia, tapi kenapa kau mengingkari itu? Saya tahu kenapa kau mengingkari itu. Kau nikmati kemalinganmu, ya karena kau sudah menikmati, apa lagu bilang ya teman-teman ya, begitu Bang ya. Jadi benar ya, judulnya diangkat guru kami ini ya, Guru Nda ya. Ya Bang. Istighfar. Apa? Istighfar. Aduh, itu kan aku bilang kan, itu kan harusnya itu kau Bang ya. Apa ya kau istilah-istilah Jadi Kristen ya? kalau aku mengatakan istighfar atau aku mengatakan assalamualaikum, apakah aku salah? Di dalam Bibelmu itu dilarang Bang. Loh, Janganlah kau menerima atau di dalam Bibelmu janganlah kau menerima atau mengucapkan salam kepada mereka yang tidak seiman dengan kau. Dilarang kau menerima itu, mengucapkan salam pun begitu. Di dalam keyakinan kami pun orang Islam itu Tidak Rasulullah seiman itu arti melarang. biar ku pahamkan sama Bunda Rama. Arti yang tidak seiman itu ketika aku bertemu dengan orang yang nakal, penjahat, membunuh, mencuri, itu tidak seiman namanya. Kami diajarkan kasihlah sesamamu. Kami diajarkan kasihlah sesamamu. Itu Bang. Udah, Iman sesamamu itu manusia. keyakinan, Bang. Iman itu keyakinan, kepercayaan. Kasihlah Akidah kita. sesamamu manusia. Itu kalau kami diajarkan kasihilah sesamamu manusia. Nah, kalau di Islam hablum minallah hablum minan nas. Kita jaga hubungan dengan Allah dengan sesama manusia pun udah Perbedaan komplit kalau di arti Islam. iman itu harus tahu kita arti iman seperti seiman. Iman itu harus percaya. tahu. Seiman itu Iman harus itu tahu. percaya. artinya. Gini. Seiman. Udah ya, jadi kau sudah sadar ya bahwa agamamu itu sebenarnya ya penuh dengan kepalsuan. Semua itu perjanjian lama aja, perjanjian lama itu Bang, itu punya orang, Menurut punya Yahudi Anda. itu. Loh,
Coba kau buktikan itu. Ada kata Allah di Bibelmu kalau nggak maling. Ada kata Allah original Bibelmu. Pasti kau maling itu, coba. Ada. Ada Gini, kata gini, Rasul di Bibelmu. Gini aja. Maling. Gini aja Bunda. Bunda, kan gini aja kita sebagai Nggak bisa kan kau buktikan ada kata Allah di Bibelmu? Kalau nggak ada kata Allah di Bibelmu, sementara kau ada-adakan, kau maling lah. Nggak ada, kan gitu. Tapi gini Ya, Bunda, berarti Kita bagus secara tuh, jujur. manusia yang punya sekolah, yang diajarkan tata krama dan saling menghargai, kan gitu. Udah. Jadi gini Bunda Rama. Caranya saling menghargai itu tidak begitu. Caranya saling menghargai itu ya. Yang kau maling ini kembalikan ke pemiliknya. Itu namanya saling menghargai. Jangan kau sudah tahu maling, kau masih pakai. Motor kau sudah tahu maling, kau maling motor ini, kau masih pakai, kau nikmati. Kalau kau sudah sadar, itu punya kami, kembalikan. Kau nikmati kemalinganmu, bro. Bunda, Ya jangan kau pakai lah. Pakai itu Indonesian Modern Bible tuh, IMB itu. katakan sana bersuara Anda, Bunda Rama, bersuara Anda ke toko-toko agama. Udah, jangan ke kami. Enggak ada kak gini. Kau sudah sadar itu maling kan? Udah kita buktikan kan? Udah kita buktikan kan bahwa original Biblemu nggak ada kan? Berarti kau maling Udah, itu. tampil Belum nggak sana, ada ke tiba-tiba toko-toko ada berarti agama. kau maling. Tampil ke Sekarang sana, kau ke sadar. toko agama. Kau sadar kau itu maling kan? Ya kembalikanlah. Kalau kau sudah sadar itu maling. Ya udah saya kembalikan, Iya kan? Enggak saya pakai Oke, Alkitab lagi. bagus lah. Jangan, iya pakailah. Udah banyak itu bang, udah banyak yang tidak menuhankan, tidak menaruh kata Allah di situ ya. Karena itu Tuhan kami loh, nama Tuhan kami, proper name. Saya pakai Bible nanti. Dalam bahasa Udah, Arab pun itu ismu, nama itu. makanya saya tidak sembahan. tahu tujuan Bunda Rama itu. Aku kalau berkomunikasi dengan Bang Juma itu kayaknya masuk, tetapi sama Bunda Rama itu selalu kayak menekan. Kan beda-beda. Bang Nah, Zuma itu. itu, gurundaku itu lemah lembut. Kalau aku enggak, saya mau cuci otakmu supaya otakmu itu terbuka. Kalau Saya kata Allah di sekolahkan. Bibelmu itu, Saya belajar sendiri, saya mau sekolah. buka otakmu bahwa Bibelmu penuh Saya sekolah, kepalsuan. nggak perlu kamu menyadarkan saya. Menyadarkan manusia itu bukan dari kita manusia, cuma tetapi apa? dalam Tetapi Al-Quran dari kami, diri Bang. sendiri. Dalam Dari Al-Quran sendiri kami, yang Bang. Nih, kau Jangan dengar ya, Bang munafik ya. kita yang hidup. Dalam Al-Quran kami, Bang, Allah hanya berseru kepada hambanya. Serulah si Melos ini ke jalan Tuhanmu. Seru, kita hanya menyampaikan berseru. Hei Melos, Yesus itu manusia loh, jangan kau tuhankan. Kata Allah itu nama sembahan orang Islam, jangan kau pakai, itu namanya kau maling, kembalikan. Itu seruan. Kalau kau terima, alhamdulillah. Kalau kau tolak, nggak masalah, itu imanmu. Yang penting kita sudah serukan. Dan untuk menjadi edukasi kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka sadar, jangan mau tertipu oleh para misionaris. Jangan mudah goyah imannya, karena di dalam Bibelmu itu penuh dengan kepalsuan, kemalingan. Belum kita ini masih membahas sampul ya, istilah-istilah yang kalau kau ambil, belum kita masuk ke konsep ketuhanan, belum. Kalau masuk ke konsep ketuhanan kau tambah babak belur, Bang. Ini masih membahas kalau Bibel itu ya penuh dengan kepalsuan. Itu fakta ya. Bunda Ya, Bang. melakukan untuk menyadarkan umat Kristen kan gitu. Jangan dulu, yang lain ini kita sapa-sapa ya supaya mungkin guru Bunda Rama berniat untuk Oi. menyadarkan umat Kristen kan gitu bahwa Alkitab itu tidak layak dipegang orang Kristen kan gitu. Bukan tidak layak, tidak pantas ada di sampul Bibelmu. Bibelmu Tidak kan bahasa layak dan Yunani. tidak layak dan tidak pantas ini apa sih? Ini supaya kau keterbuka akalmu ya. Bibelmu itu bahasa Yunani. Harusnya sampulnya itu bahasa Yunani. Oke. Oh itu. Yo, jangan isinya itu bahasa Yunani, kau nyuri. Kau ngambil bahasa Arab di sampulmu. Alkitab itu bahasa Arab, nama lain daripada Al-Quran. Iya. Sementara Nanti Bibel itu Biblika, Biblos, Bibel, kumpulan Nanti lah buku-buku. aku telepon Kalau kau, Bang, toko-toko kalau kau agama. pingin kali bahasa Arab, Bibelmu pingin kali ngambil bahasa Arab, ya sebut saja di situ Al-Kutub, bukan Al-Kulub ya, Al-Kutub. Buku. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunda sudah ini standby, silakan.
Udah selesai ya. Udah ya, udah monitor ya Gurunda ya. Ya udah mulai ku tengok. Ada muncul tangannya kan? Tangannya dulu itu sebentar baru kepala baru badan. Pelan-pelan itu muncul. Ya begitu Bang, judulnya nih bagus loh. Kalian nggak bisa kalian jawab karena memang itu faktanya segitunya. Iya, pas ya itu. Pas ya itu. Sebenarnya Bang, kalau tidak mau persinggungan kayak dengan Buddha Hindu kan, mereka percaya diri loh. Padahal yang dia puja-puja dewa loh, tapi dia percaya diri. Nggak ngambil istilah-istilah punya orang, nggak ngambil nama Tuhan orang. Dia Iya, sendiri punya tuh dewa-dewa ini. Jadilah kalian seperti itu. Kenapa lah Jadilah Kristen. Jadilah kau Kristen sejati. Ya Pikul itu inilah salibmu, kalau perlu buat salibmu itu sebesar tiang listrik. Kau kalungkan. Kau jadi Kristen sejati. Inilah mau jadi Kristen sejati. Makanya nanti Alkitab itu udah kutiadakan lagi lah itu kan gitu. Allah itu Bagus. udah ada lagi. Kau pintar. Tapi Elohim. Nah, kan gitu. Betul Nah. Bang. Bagus kalau begitu. Iya gampang ya. Sebenarnya gampang Itu ya. tangannya Gurunda itu ya. Benar. Menggantikan Allah menjadi Elohim kan gitu. Oh, beliau makan buah ya, masya Oh, ya, Allah. makan ya bisa. Apakah Cina-Cina Gurunda? Gak ada rumit-rumit kan gitu. Itu saja Bang yang perlu kau ingat Bang. Kalau kau sadar itu adalah kemalinganmu, ya kembalikan dong kepada yang punya. Jangan pakai lagi. Maling motor. Kau sudah sadar motor itu hasil malingmu, punya orang. Jangan kau pakai lah, balikanlah. Aku dikatakan maling. Aku Ya, terzolimi. maling. Bibelmu itu. Contoh kalau kau maling motor tuh, Tidak tahu contoh. apa-apa dan tidak bersalah. Saya hanya melakukan apa yang sudah mendului duluan kan gitu. Ya Kak, tapi Saya kau kan tidak dikasih salah. akal Bang. Kau dikasih akal, dikasih kecerdasan supaya kau pergunakan akalmu berpikir, cari tahu yang sebenarnya. Jangan cuma modal iman cari tahu Bang. Cari tahu yang sebenarnya, banyak belajar kau. Jangan cuma mengimani kata pendetamu, haleluya, amin. Cari tahu, belajar. Jangan cuma dikasih akal, pikiran, tidak mau belajar. Belajar Bang ya, apa sih ini Kristen? Bagaimana sih ini Kristen? Apa sih ini Paulus? Hidup ini selalu tentram, damai. Assalamualaikum Bunda, maaf ya aku turun ya. Ya, Oh, iya. Waalaikumsalam. Iya. Aku Iya, tadi iya, Bun. nonton sambil tidur, jadi udah naik. Nah, makasih Bunda. Iya, makasih Bun. Ya. Salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuan Alam Kristen, saudara Cuan Alam, Cuan. Islam. Bang Juma. Halo Bang Kita Juma. turunkan Islam Bang ya. Sudah ada Gurunda, kita turunkan Islam. Tolong Islam, izin ya. Saudara-saudaraku yang Islam, yang Muslim. Aduh Mama Saudara-saudaraku yang Muslim, tolong kalau tiba-tiba termulti, tolong dibatalkan, keluar. Supaya jangan mengganggu jalannya diskusi ya. Ini Gurunda kita mengedukasi loh teman-teman. Jangan mengganggu biar konsentrasinya nggak hilang. Oke ya teman-teman. Izin turun Gurunda. Ya, makasih Bun. Sehat-sehat selalu Gurunda. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi Dinda. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa nggak turun? Halo Bang Juma. Halo juga Martina, apa kabar? Aku terzolimi loh Bang Juma. Aku dikatakan maling. Oh kodong. Siapa yang telah mencubit pipimu, anak muda? Bunda Rama Bang Juma. Oh kodong. Sahabat Handayani, syukran. Gini loh Bang, kalau kita pikir-pikir kan Bang, kayak aku lah, aku umurku 35 tahun kan gitu kan? Ya, Nah, saya jadi memakai Alkitab, tetapi saya dibilang maling, padahal pelakunya sebenarnya bukan kita yang di umur 35 tahun ini, ya kan Bang? Tapi saya dijolimi Bang, dijolimi saya tadi, katanya maling saya, padahal saya tidak tahu apa-apa kan gitu. oh, Kalaupun menyadarkan manusia itu tidaknya seperti itu kan Bang, bagus dikatakan yang sebenarnya, dijelaskan sebenarnya kan gitu.
Nggak mesti kita dijolimi, dikatakan maling. Kita generasi kan gitu. Bukan toko-toko pertama kali kan gitu kan bang. Nah itu dia bang. Gimana itu bang solusinya bang? Aku kalau sama Bang Juma kalau ngomong kayaknya enak gitu ya. Tapi kalau sama Bunda Rama kok selalu dijolimi gitu aku. Dikatakan maling. Makanya aku bingung. Iya, jadi sebenarnya gini, kalau istilah-istilah Islam itu digunakan oleh saudara kami Kristen, itu kan gambaran bahwa Islam maupun Kristen mengakui aspek dari penamaan dari objek yang ada di Kristen itu sepadan, menurut pandang Kristen cocok dengan kata Roh Kudus, sepadan dengan kata wahyu dan seterusnya. Artinya kata-kata ini diakui oleh saudara kami Kristen bahwa punya muatan kemuliaan, kan gitu. Itu dulu poinnya. Ya, itu dulu poinnya. Yang kedua, ketika hal yang ada bahwasanya kata mulia, kata-kata mulia yang ada di Al-Quran digunakan, sejatinya saudara Kristen ini harus menyadari gitu loh bahwa apa yang dilakukan oleh mereka itu adalah satu kesalahan ketika dianggap bahwa apa yang ada itu milik mereka, kan gitu. Harus didudukkan perkaranya bahwa memang apa yang ada itu kepunyaan daripada orang-orang kepunyaan daripada umat Islam sendiri, harus diakui. Ya diakuinya bang. Nah itu. Tetapi Bunda Rama menyarankan bahwa saya itu harus mengembalikan kan gitu. Nah, mengembalikan kepada yang pemiliknya kan gitu. Sedangkan saya tidak tahu pemilik aslinya itu, memang saya tahu. Cuman gimana kita dikasih sama pendeta kan gitu. Dikasih atau kita beli kan gitu. Kan gitu kan? Artinya gini, kalau sudah mengetahui bahwa itu punya Islam, ada dipakai di Kristen, harusnya nanya diri, agama saya kenapa kayak begini? Kok ada masalah ini? Kenapa menggunakan istilah-istilah Quran? Ada apa dengan agama saya? Kan gitu. Ya. Kalau agama benar itu kan harusnya punya jati diri, dan yang harus diberitakan itu adalah aspek kebenarannya. Jangan memberitakan sesuatu yang bukan aspek kebenaran yang berasal dari kitab itu sendiri. Dengan menggunakan nilai-nilai mulia dari kata-kata yang muncul dari Al-Quran, berarti Bible sedang mempromosikan kebenaran Islam, kan begitu. Sementara tidaklah mungkin saudara kami Kristen dalam waktu yang sama imannya di Kristen membenarkan Islam itu. Tapi harus dipahami bahwasanya ketika agama saya menggunakan istilah Islam, berarti secara tidak langsung agama saya membenarkan Islam. Kenapa nggak minta pindah ke Islam aja sekalian? Kalau tidak mau pindah ke Islam, ya kembali kepada pola awal, pola kekristenan. Biarkan Kristen itu bertumbuh sesuai dengan kekristenan itu sendiri. Jangan bertumbuh dengan mengambil ajaran Islam. Islam bertumbuh dengan Islam, Kristen bertumbuh dengan Kristen. Jangan Kristen bertumbuh dengan menggunakan apa yang ada di Islam, supaya kita bisa menilai mana ajaran yang sebenarnya, mana ajaran yang dibuat-buat seakan-akan benar, kan begitu. Poinnya itu positifnya kayak kami lah di Kristen itu aku lah pribadiku lah gitu kan gitu. Orang abang itu kan menyadarkan bahwa supaya kita kembali ke yang awal kan, yang benar kan gitu. Jadi berarti positifnya intinya berarti untuk Alkitab tidak saya pakai lagi lah kan kata Alkitab atau Allah atau kutip dari apalah dari Al-Quran kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya nanti setelah itu mau ngutip kemana? Ke Bible kan gitu. Bible dalam arti kata apa? Yang mana? Misalnya Allah sudah tidak diambil. Itu Allah mau diganti apa? Elohim kan gitu. Elohim Tuhannya Yahudi lagi dong.
Berarti kenapa Kristen suka yang berpalsu-palsu? Kenapa nggak pakai Tuhan sendiri aja coba? Sekarang gini loh bang, kita kan generasi. Iya, lepaskan Islam, masuk lagi ke Yahudi ya sama doang. Wajar kan? Tetap saja Kristen tidak memiliki jati diri sendiri gitu kan. Harusnya kan berdiri dengan polanya sendiri supaya Kristen ini punya marwah, punya jati diri, punya harga diri gitu. Kenapa harus nyamar-nyamar sehingga berkesan agama ini kok gemar sekali kepalsuan kan gitu. Gini loh bang Juma kan gini. Kita kan generasi ini kan. Kita kan generasi. Jadi nggak salah dong kita mengikuti yang kita yang yang kita kan generasi kan nggak salah kita mengikuti yang pertama kali kan gitu. Oke, baik. Sekarang permasalahannya adalah adakah perintah di dalam agama Anda harus mati dalam keadaan Kristen? Harus mati Dalam keadaan Kristen. kalau ke situ kurang paham aku bang. Kan nggak ada. Jadi kenapa? Kalau sudah tahu agama Kalau kita ini gini, Bang. Gini, Bang, agama Bang. kita ini bermasalah, ya tinggalkan agama itu. Jangan tinggal di situ. Kan sudah tahu agamanya bermasalah ya. Kenapa masih di sana kan gitu poinnya. Agama bermasalah setelah kita ketahui bahwa menggunakan istilah-istilah. Apa tujuannya? Nyamar-nyamar, mengelabui, kan begitu. Bang Juma lah, bertanya lah aku. Ini ya, kembali atau pindah, kan gitu. Mau kemana lah coba? Mau kemana abang tujukan aku coba? Abang lah dulu. Ke ajaran Yesus lah, menjadi Muslim. Keajaran Yesus. Ya, ya jadi Muslim toh, menyembah kepada pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Bersunat, sujud, menerima penolong lain yang datang setelah Yesus. Kan begitu poinnya. Oke, bisa saya ambil apa penjelasan abang. Jadi gini bang, kebanyakan aku kan hidup di Indonesia kan gitu, dan aku berteman kepada orang kita Muslim kan gitu kan. Nah, jadi gini loh bang, pernah aku dengar dari orang kita Muslim, contoh ya, orang tua kita Kristen kan gitu, ya kan? Ya. Lalu anaknya mualaf kan gitu. Iya. Nah, jadi pernah aku dengar katanya seperti ini, kalau yang udah mualaf ini mendoakan orang tuanya, doanya itu tidak sampai. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Bukan. Waktu semasa hidupnya pun masih hidup. Tidak. Itu diserahkan kepada Allah, itu bisa. Ketika orang tua kita masih kufur, masih kafir, kita doakan boleh, tapi kalau sudah mati enggak. Iya, ini aku dengar waktu itu, walaupun masih hidup, walaupun masih ada orang tua, makanya tunggu bang, makanya ada video viral yang wanita itu yang mengatakan, kenapa rupanya mualaf? Emang aku nggak bisa mendoakan orang tua aku yang masih Kristen, yang belum mualaf? Karena ada yang viral itu, yang di video itu. Nah, karena itulah bang terjadi. Boleh. Salah itu, boleh mendoakan orang tua yang masih di luar agama kita, boleh. Itu dia bang, kebanyakan supaya Allah kasih hidayah. Dan saya dengar seperti itu bang, kakak saya tuh, dengar bang, ini nggak bohong ya bang, kakak saya 3 muslim, abang saya 1, udah kami 4 Kristen 4 muslim, anak orang tua kami, udah orang itu pun mengakui bang, bahwa dikatakan kalau yang udah mualaf ini mendoakan orang tuanya yang masih Kristen, itu nggak bakalan sampai doanya bang. Boleh, kecuali mereka mati dalam kufur. Kalau masih hidup boleh, itu Ini masih hidup, orang tua aku masih iya, hidup. boleh. Siapa bilang tidak boleh? Itulah bang, buktinya kan orang itu juga, kakakku itu pun mengakui, iya ada memang dibilang seperti itu. Makanya kami kadang berpikir, gimana ajaran di Muslim ini ya, kok bisa seperti itu, dikatakan bahwa kita harus, kalau kita berdoa kepada orang tua kita yang masih Kristen tidak sampai katanya.
Dia pun bertanya juga dia bang, kan gitu. Itu kalau masih hidup bisa Iya, kita masih hidup, doakan. Boleh kita doakan, boleh. Boleh kalau orang tua masih hidup untuk doakan beliau kebaikan supaya mendapatkan kemudian mendapatkan kemudian hidayah, boleh kita doakan. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, Abang Juma kan boleh bilang kan, tapi yang selalu aku dengar itu tidak boleh. Makanya aku bingung bang. Boleh, boleh, boleh. Saya bukan ngarang-ngarang, memang udah fakta kan yang viral yang wanita itu kalau pernah abang lihat perempuan yang membuat video di di TikTok, di Facebook yang dikatakannya, kenapa rupanya kalau saya mendoakan orang tua saya yang masih Kristen, emang salah? Kan dihujat selalu dia waktu itu, makanya dibuat itu dia seperti itu. Nah, itu memang fakta bang. Yang dilarang itu yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu nggak boleh. Tapi kalau mereka masih hidup, ya itu masih bisa. Bagaimana Nabi Muhammad kemudian berlaku baik terhadap orang-orang kafir. Itu kan tujuannya agar mereka mendapatkan hidayah. Oh, Seperti itu. Berarti ya, Kecuali dia berarti masih, kalau dia masih hidup boleh. Kecuali kalau dia sudah Berarti- meninggal dunia. sebenarnya boleh kan bang, masih hidup kan? Berarti yang Boleh, mengajarkan boleh. seperti itu, yang mengajarkan seperti itu udah di luar dari ajaran mungkin ya? Iya, iya. Iya kan bang? Boleh, boleh. Intinya boleh. Itu dia. Iya. Inilah baru tahu lah aku jawabannya itu bahwa itu boleh kan gitu. Makanya nanti bisa aku katakan nanti sama kakakku ini, kakakku yang mualaf ini sama abangku yang mualaf ini, bisa nanti aku katakan sama aku bahwa itu boleh kan gitu. Iya. Yang masih hidup kan gitu kan bang? Ya masih hidup. Betul. Nah, oke bang, mantap bang. Udah tahu aku jadinya kan gitu. Ya. Aku bukan bohong bang, kakakku yang mualaf itu 3, udah 1 di Jakarta, 2 di Sumatera, kan gitu. Yang satu ini yang di Jakarta ini udah pernah dia TKW di Arab Saudi bang. Di Arab Saudi dia udah naik haji berapa kali dia dibawa majikannya. Udah berapa kali naik haji lah kan gitu. Gol. Jadi banyak data yang Al-Quran surah Al-Muntahana itu ayat 8, di situ Allah kemudian tidak melarang kita berbuat baik kepada orang tua kita. Artinya berbuat baik itu termasuk mendoakan beliau. Iya. Jadi mendoakan boleh. kan gitu. Ya. Boleh kecuali mereka sudah meninggal dunia. Kemudian surat Luqman ayat 15, ayat 14, Al-Ankabut ayat 8, boleh. Boleh kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang beda akidah. Termasuk mendoakan. Oke bang. Iya, oke, bang. betul. Al-Ankabut ayat 8 ya, teman-teman ya. Boleh. Itu. Itu Jadi dalilnya tidak- ada bang. Dalilnya ada tuh bang. Al-Quran, Luqman ayat 15, Al-Ankabut ayat 8, kemudian Al-Muntahana juga ayat 8. Boleh. Kecuali kalau mereka sudah meninggal dunia, ya tidak bisa lagi. Gimana ceritanya orang sudah meninggal mau pindah ke Islam? Iya. Mm-mm. Oke, Oke bang paham ya? Cuma. Siap. Makasih lah Bang Cuma atas waktunya kan gitu bang. Ya, kita sapa dulu teman kita ini. Pera. Makasih ya Saudara Melos ya. Oke abangku. Iya, kita turunkan. Assalamualaikum. Oke, Saudara Pera, semangat sore. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Sebentar lagi kita akan menaikkan seorang pendeta senior yang pernah bertapa di Kutub Selatan sampai 62 tahun. Dia tadi nge-DM saya,
katanya mau naik untuk memberikan kesaksian bahwa agamanya itu adalah agama yang benar. Halo saudara, saudara Asia, siapa ini? Halo, halo, Katolik Protestan. Halo, halo bang. Oi, tuli ya. Nah, kita naikkan dulu pendeta yang pernah bertapa itu. Apakah sudah muncul? Ternyata belum, teman-teman. Yang belum nongol. Yang DM saya juga, pastor, pendeta yang nge-DM saya, siapa namanya itu ya? Silakan ajukan permintaan naik. Anda kan mau nantang berdiskusi dengan saya, gitu ya? Silakan. Halo, semangat sore. Hari lagi. Dia ngaku usianya sudah hampir 80, pernah semedi di Kutub Selatan selama kurang lebih beberapa puluh tahun, dan sudah menerima wangsit dari Tuhannya untuk bersaksi bahwa agamanya benar, katanya gitu. Gua Maria sudah pindah ke Jakarta, Cok. Halo, semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Cynthia. Cynthia, nggak bisa dia duduk. Kemana tadi? Ada tadi kakek itu muncul. Dia bilang, aku mau naik di Komalmu. Aku mau murtadkan semua orang yang ada di sana. Kok nggak ada lagi dia? Kita cari dulu ya teman-teman ya. Mana tahu dia masih monitor. Nggak ada dia. Lari dia, betul. Tadi ada di bawah. Halo, Assalamualaikum, semangat sore. Pencet Gurunda. Sore juga. Ya, makasih ya. Iya Gurunda. Oke, thank you. Ya. Assalamualaikum. Halo, saudara Tondi Tambunan. Halo, abang. Halo. Iya, silakan Putila bergabung. Halo, saudara Tondi Tambunan. Ada onde-onde kah? Kemana orang itu ya? Katanya dia sudah 60 tahun melanglang buana cari ini. Cari orang-orang Islam yang mau dimurtadkan. Halo, semangat sore. Halo bang. Halo. Halo saudara Bambang. Suaraku error. Halo, halo. Aduh, kecil. Halo. Katolik Protestan abang. Kumatin dulu nih ya. Aku matiin dulu nih. Aduh, suaranya error ini. Katolik Soundcardnya. Protestan. Aduh, Gurunda, anak muslim dari dulu, dari nenek laluhur. Aku minta di fallback aja, Gurunda, anak muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi soundcardku error kayaknya. Sorry, Oke, Gurunda oke. ya. Waalaikumsalam. Oke. Bang Rusli. Halo bang. Ada onde-onde kah? Halo. Semangat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Mau numpang follower aja nih bang. Tadi Oke. kepencet nambah juga followernya, banyak juga. Oke. Silakan teman-teman. Semangat sore.
Hai. Oke. Hai juga. Katolik Protestan. Halo. Nyampai aja. Halo. Lo Ya, dari agama mana, Bang? dari agama Islam. Oke. Muslim. Iya, makasih. Silakan Saudara Jack dan Saudara Harry, Katolik Protestan. Salam. Ya, salam. Buka kamera, Bang. Aku Islam, Bang. Oh, Islam. Alhamdulillah. Saudara, apa ini namanya? Semangat sore. Dirman. Halo. Halo, Saudara Dirman. Halo, selamat sore. Semangat sore. Katolik Protestan, Abang. Ortodok. Ortodok. Silakan buka kamera diskusi kita. Belum bisa buka kamera. Zoom. Oh iya. Betul. Saudara Lee. Halo, Saudara Lee. Halo. 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 Iya. Miranda. Ortodok. Temannya ini berarti ya. Temannya siapa? Agatha ya. Ya? Temannya Agatha berarti ya. Iya. Oke. Ortodok. Itu topiknya apa itu Bang Juma? Agama yang suka dengan kepalsuan. Agama apa itu? Agama Muslim yang suka kepalsuan atau gimana? Agama yang mengambil ajaran Islam, kata-kata dari Quran dipakai untuk nempel kekurangan kitabnya kan gitu. Tapi Injil duluan baru Quran turun. Injilnya duluan baru Al-Quran. Tapi kan Injilnya tidak pakai bahasa Indonesia. Ya kan bahasa kita di Indonesia diterjemah ke bahasa Indonesia. Kata siapa? Injil itu bahasa apa? Injil bahasa apa? Bahasa apa? Ya. Injil, Alkitab, Bible itu sama, isinya sama dari Kejadian Injil sampai yang saya tanya Injil itu bahasa apa? Bahasa Korea. Oh, pantasan kau ikut agama Kortokok. Kortokok. Malu kau kan? Malu. Tidak bisa tanpa Islam. Tanpa Islam agamanya meradang. Harus Islam, kalau tidak ada Islam hancur sudah. Nah, ini mungkin pendetanya yang saya maksud tadi. Halo. Agama mana Ibu? Katolik, Protestan? Maaf Bang Juma, kepencet. Oh, kelamaan kepencetnya. Makasih ya Ibu. Ya. Hati-hati di jalan. Teman-teman silakan non-muslim ajukan permintaan. Kita diskusi tema ini. Masih ada waktu sebelum maghrib. Silakan. Ayo. Ayo teman-teman, silakan ajukan permintaan, jangan malu-malu, jangan sungkan,
kita bahas tema kita terkait dengan agama yang suka kepalsuan, senang dengan kepalsuan. Semangat sore. Sore Bang Cuma. Sore juga Katolik Protestan, Saudara Peter. Saya Katolik Bang Cuma. Boleh buka kamera Bang? Silakan. Ya. Iya Bang. Ini ada tema Bang terkait dengan agama mana yang suka pada kepalsuan gitu. Ya. Silakan. Kalau saya lihat tidak ada agama yang suka kepalsuan. Sejatinya harusnya begitu, tapi faktanya ada yang merasa nyaman dengan memalsukan identitasnya Bang. Ya, karena yang nyaman itu barangkali yang penganutnya ya, tapi kalau agamanya saya rasa tidak ada yang menginginkan atau yang suka kepalsuan. Kalau penganutnya mungkin saja ya hidup dalam kepalsuan, pura-pura berbakti pada agamanya, padahal sesungguhnya dia tidak beragama sesuai agamanya. Sebenarnya pola itu terjawab ketika saudara mengatakan mereka tidak berbakti sesuai dengan agamanya. Contoh, ketika kita ambil contoh lah misalnya kata wahyu. Ya. Wahyu ini kan kalau kita ambil dari Bang Cuma, sebelum lanjut saya tidak terlalu banyak memahami tentang teologi agama, baik teologi Islam, teologi Kristen, saya tidak terlalu banyak memahami. Jadi oke lah untuk kita dalam kulit luarnya aja ya. Saya tidak sampai mendalam. Iya Bang. Jadi yang saya maksud di sini adalah ketika Kristen hadir mula-mula sebagai sebuah agama berdiri dengan menggunakan kitab berbahasa Yunani kan gitu. Sampai abad pertama sesuai dengan klaimnya abad pertama sampai kepada abad ke-16 itu tidak ada istilah-istilah Al-Quran di dalam kitabnya orang Kristen dari abad pertama sampai abad ke-16. Di abad ke-17 khususnya di Indonesia barulah kemudian Kristen membungkus agama mereka dengan menggunakan istilah-istilah yang mulia dari Al-Quran, dari Islam. Nah itu. Dan penganut Kristen ini, penganut agama Kristen ini merasa nyaman dengan kondisi itu, nyaman dengan istilah kata mulia yang ada dalam Al-Quran. Contoh tadi yang saya katakan wahyu, Allah, Alkitab, Injil, dan seterusnya. Itu Kristen merasa nyaman dengan menggunakan istilah-istilah Al-Quran seperti itu. Tidak lagi menggunakan istilah di mana Kristen itu berkembang, bertumbuh, menyebar ke seluruh dunia dengan menggunakan pola bahasa Yunani. Begitu Bang. Oh gitu ya. Saya kalau sejarah begitu saya harus fair dong. Saya harus mengatakan bahwa saya tidak terlalu punya pengetahuan yang dalam untuk sejarah-sejarah keagamaan. Saya tidak tahu bagaimana sejarah Islam, sejarah Kristen. Saya terus terang kalau sejarah saya tidak terlalu tertarik, apalagi kalau sejarah agama ya. Tidak terlalu mendalam. Saya berada di situ, jadi susah juga kalau mau membahas seperti yang itu. Tapi yang saya pahami dari temanya Bang Cuma, bahwa agama yang suka kepalsuan, saya berbicara tentang konteks keimanan saja. Makanya saya bilang tidak adalah agama yang menurut imannya itu hidup dalam kepalsuannya. Kalau saya saya punya pemahaman itu. Tapi kalau Bang Cuma melihat dalam konteks sejarah, saya termasuk orang yang tidak terlalu mau memperdalam sejarah.
Karena ya prinsip saya ya sejarah ditulis oleh orang yang mau mengarahkan pemahaman sejarah menurut pemahamannya sendiri. Jadi tergantung penulis sejarahnya. Jadi makanya saya tidak terlalu mau berbicara tentang sejarah Islam, sejarah Kristen, sejarah Hindu, Buddha, itu saya tidak terlalu tertarik. Saya lebih tertarik pada ajaran-ajaran agama yang mengajarkan tentang kebaikan, ya, kedamaian, kebersamaan, ya itulah yang saya tertarik untuk begitu. Nah, kemudian muncul dalam hidup saya, pemikiran saya, kenapa sih kita yang dari lahir sudah beragama, tapi sampai tua-tua kita belum punya keberhasilan menjalankan agama kita gitu. Padahal semua agama mengajarkan tentang cinta kasih. Tapi kenapa sampai sekarang dari dalam sejarah-sejarah yang lalu-lalu semua agama mengajarkan cinta kasih, tapi kan cinta kasih ini kok sampai sekarang masih cenderung kita lihat sebagai sebuah problema. Itu yang saya tertarik, Bang Suma. Tapi kalau sejarah saya minta maaf, saya tidak bisa ambil perbandingan mengapa ini terjadi, bagaimana latar belakang kata-kata itu, ya. Saya enggak terlalu banyak belajar tentang itu. Itu Bang Suma. Berarti iya, saya ambil satu kata dari paparan saudara terkait dengan kasih. Ya. Saya bumbuhkan satu kata juga, semu, kasih semu. Apakah abang paham makna dari kasih semu ini? Konteks iman. Dalam konteks iman, apakah Anda paham ungkapan dua kata kasih semu? Kalau kasih semu itulah yang mungkin saya bisa mentransfernya seperti yang Bang Suma katakan, kepalsuan. Kasih itu tidak bisa semu. Kasih itu harus dari dalam hati dengan sebuah ketulusan dan kebenaran gitu. Baik. Abang ini mengajarkan anaknya menjadi seorang Kristiani yang taat. Tujuannya untuk memperoleh hidup kekal masuk surga. Betul ya? Saya sebenarnya gimana ya? Mau dibilang mengajarkan, saya tidak terlalu paham betul mengajarkan tentang ajaran agama, tapi saya berusaha memberikan pembelajaran itu dalam bentuk keteladanan. Itu yang tadi saya bilang, kalau berbicara tentang sejarah, saya tidak punya pengetahuan yang lebih, tetapi yang saya berbicara tentang keimanan saja. Bahwa manusia hidup itu, kalau kita sebagai orang beragama, harus hidup dalam cinta kasih. Nah, inilah yang saya transformasi, bahwa ketika kita manusia ini beragama dan tidak hidup dalam cinta kasih, maka kita sebenarnya hidup dalam kepalsuan. Kita berketuhanan yang palsu. Mau agama apapun kita tetap berada pada hidup yang palsu ketika kita tidak hidup dalam ketuhanan yang benar. Jadi yang dikatakan cinta palsu ketika hidup dalam ketuhanan yang tidak benar, betul ya Bang ya? Ya. Betul. Baik. Apakah anak Maria itu Tuhan yang benar? Maksudnya? Apakah anak Maria yang dilahirkan oleh Maria, yang keluar dari rahim Maria itu Tuhan yang benar? Tergantung versinya, sudut pandangnya, bagaimana mengkajinya. Ketika saya berbicara iman, saya mengatakan iya. Kenapa? Karena seperti yang dipahami oleh kawan-kawan Muslim, bahwa Maryam itu kan tidak nikah dengan lelaki lain, ya kan? Maryam itu kan kalian pahami, saya kira Bang Suma juga pahami, bahwa Maryam itu melahirkan atas wahyu dari Allah, betul enggak? Betul. Nah, dalam konteks itu, dalam konteks bahasa duniawi kita mengatakan dia anak Allah. Itu dalam konteks manusiawi. Tetapi di sisi lain, ya, kita menganut pemahaman bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakan. Kan begitu pemahamannya, kan? Itu konteks iman.
tentang sebuahnya itu. Tetapi kalau dalam bahasa kita bahwa orang yang lahir dari pewahyuan itu orang yang lahir, dia adalah anak wahyu. Siapa pemilik wahyu itu? Ya Allah, Tuhan. Makanya kami menyebutnya, saya menyebut bahwa ya kalau disebut anak Tuhan, ya Maria melahirkan Yesus itu dari pewahyuan itu. Ya. Menurut abang ini Tuhan asli itu ada berapa? Ada satu atau ada dua? Tuhan yang asli. Dalam konteks iman itu Tuhan satu, walaupun dia dalam tiga yang rupa. asli bang. Yang asli maksud saya, yang asli yang mana? Tidak ada Tuhan yang palsu. Lah, kalau dia bukan Tuhan tapi dianggap Tuhan, palsu dong dia, Bang. Tidak, karena dia adalah satu. Kalau Jadi bukan, kan? berbicara iman begini loh. Kita tidak Kalau bisa. kalau saya mengatakan ini Tuhan, apakah ini Tuhan asli atau Tuhan palsu, Bang? Mana? Ini. Kalau kau mengatakan itu Tuhan asli. Ini asli Tuhan. Ya kan kamu yang katakan tadi bahwa kalau saya mengatakan ini Tuhan asli, ya Tuhan asli menurut kau. Enggak, Begitu kan? menurut akal Anda, ini Tuhan asli atau palsu? Loh, saya tidak bisa mengatakan begitu. Saya tidak bisa memahami begini loh. Berarti Tuhan Saya paham Anda pun betul. Saya paham betul. Dan cuma mau melihat dalam konteks Tritunggal ya. Dalam bahasa kekristenan itu disebut bahasa Tritunggal. harus ada asli, harus ada palsu, Bang. Tidak. Harus ada Tuhan asli. Tidak bisa. Itulah perbedaan sudut pandang kita. Loh, jadi Anda juga bisa mengatakan ini Tuhan asli? Saya masa mau boneka saya bilang Tuhan asli? Berarti ini palsu kan kalau ada orang mengatakan ini Tuhan? Iya, jelas itu boneka yang kau tunjukkan. Bagaimana saya mau katakan Tuhan? Kalau saya tunjukkan Yesus sebagai manusia, ini Tuhan atau manusia? Dia Tuhan, dia manusia. Kalau Bapak Elohim, apakah dia manusia? Oh, bukan. Kalau bicara Bapak Elohim, dia bukan. Kalau Yesus, apakah manusia? Dia manusia. Berarti dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Nggak nyambung Yang kan? mana? Yang mana yang tunggu asli? Tunggu. Yang mana yang asli? Yang Tuhan manusia atau Tuhan Bapa yang bukan manusia? Mana yang asli? Semuanya asli. Berarti ada dua Tuhan asli. Bukan satu. Loh, yang Bapa bukan manusia. Begini. Yang Bapa bukan manusia. Enggak. Yesus Kau manusia. nggak bisa mengurai, bro. Semua bro tidak bisa mengurai dalam pandangan kekristenan. Ya, itu tidak bisa dipisah antara Allah Bapa dengan Yesus anak. Tapi Kenapa? Yesus mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Terpisah dong. Iya, tapi sesungguhnya kan dia itu satu, seperti kata dia. Kok Anda memaksakan? Tidak, bukan memaksakan. Tidak, karena Sekarang, itu yang perkataan asli itu perkataan Yesus bukan pada satu tempat, karena di mana-mana itu dia menerjemahkan dirinya berbagai. Dia mengatakan begini, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu berarti kan tidak bisa terpisah. Iya kan? Baik. Saya tanya abang sekarang nih. Coba tunjukkan siapa yang mengatur ritme jantung Anda. Anda atau siapa yang mengatur ritmenya? Yang gimana mau bisa tunjukkan siapa yang ngatur ritme? Iya, siapa yang mengatur denyut jantung Anda? Siapa? Anda? Ya tubuhlah kita. Anda yang mengatur ritmenya. Tubuh kita yang mengatur kita punya tubuh. Kalau yang mengatur pertumbuhan gigi Anda supaya tidak memanjang kayak rambut siapa? Ya tergantung kita punya tubuh. Kalau kau punya kalsium bagus, ya bagus tumbuh gigimu. Oh begitu. Jadi tidak ada di situ campur tangan Tuhan, nggak ada? Ada dong. Kalau ada ya ada. begitu campur. Karena kehidupan kita, kehidupan kita tunggu dulu. Ini kita tidak bisa mengurai. Berarti Tuhan dan Anda satu. Maksudnya? Berarti Tuhan ada dalam diri Anda kan? Dia mengatur itu. Iya. Tuhan ada dalam diri saya. Bedanya dengan Yesus, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku apa?
seperti Yesus di dalam aku dan aku di dalam Yesus. Itulah Iya. iman. Itulah apa bedanya? iman. Apa bedanya ketika Yesus berkata begitu? Lantas Anda mengatakan dia Tuhan, berarti Anda juga Tuhan. Oh, tidak. Lah Yesus tidak. bedanya? Jadi begini, kita ini jadi begitu. tidak bisa melandaskan keimanan kita dengan bahasa-bahasa duniawi. Lu Tidak bahasa bisa apa dong. lagi nih? Jangkauan pikiran Kepalsuan- kita itu. Gini loh, kepalsuan apa lagi Bang nih, Bang? Suma. Saya mau tanya Bang Suma. Apakah Bang Suma bisa menyamakan pikiran Bang Suma dengan pikiran Tuhan? Nggak bisa. Kehendak Allah. Tapi Tuhan akan memberikan pikiran kepada manusia untuk bisa sampai kepada Tuhan. Oh, tapi tidak bisa sama kan? Ya nggak sama lah nah, kita Iyalah, manusia. Makanya sekarang makanya saya disinilah kita tidak bisa melihat, kita tidak Oke. bisa melihatnya Baik, seperti baik. itu. Oke, Oke, saya kembalikan. melihat Saya ini begini, bro. Saya kembalikan Saya sama tunggu, dulu. tunggu. Saya kembalikan ke Tunggu, Yesus. tunggu. Tunggu. Apakah pikiran Yesus dan pikiran Bapa Elohim sama? Sama. Kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu? Iya, makanya itu kan Iya. sama. Makanya Jadi begini, ini bahasanya, aduh, ini bisa enggak anunya apa? gimana Bang? Ha? Suara-suara itu bisa enggak supaya kita enggak? Saya orang- terpengaruh pikirannya nih. Orang tertawa dengan ungkapan saudara, kehendak Bapa Elohim dan kehendak Yesus itu beda. Terus Anda mengatakan sama. Ya sama lah, itu kan itu penilaian Yesus- orang. Yesus yang mengatakan tidak sama kok. Bagaimana? Bapak menerjemahkannya, ya. Bapak menerjemahkannya tidak seperti kami menerjemahkan. Itu yang jadi Oke, persoalan. coba saya ulang. Ketika Yesus berdoa, Bapak sekiranya biarkanlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Di situ Ya. ada berapa kehendak? Kehendak Tuhan di situ. Kehendak Ada berapa Bapa. kehendak? Ada berapa kehendak? Satu. Kau Bukan tidak bisa atas lihat. Begini. Bukan atas kehendakku, bukan atas Begini. kehendakku, tapi Bro. atas kehendakmu. Ada berapa kehendak di situ? Disinilah Ada berapa kehendak? perbedaannya. Karena kau, Bang Suma, melandaskan sebuah pemikiran dengan pemisahan. Kalau Enggak, saya ada berapa melandaskan pemikiran itu dalam kesatuan. Bagaimana Jadi- mau satu? Bagaimana? Iya beda lah. Kau kan menerjemahkannya dalam bahasa itu. Yesus berkata bukan atas kehendakku tapi atas kehendakmu. Ada berapa kehendak di situ? Satu itu kehendak Tuhan. Jadi begini, bro. Betapa siksanya jadi Kristen ya Bang ya. Siksa jadi Kristen. Kamu siksa. Ya, karena harus melawan kodrat kemanusiaan. Melawan Tidak kodrat lah. kemanusiaan kalau jadi Kristen. Inilah yang saya katakan, kenapa ada agama yang suka kepalsuan? Karena itu Oh, ya. memperbodoh diri, Artinya begini. menipu diri. Kalau kau Menzalimi melihat seperti diri. itu, bro, itulah keimananmu. Saya Ini bukan tidak- berbicara keimanan, ini berbicara kebenaran. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, yang maha kuasa siapa? Bagaimana? Ini tidak bisa. Saya tidak bisa menjelaskan kalau kau tidak bisa baca itu secara satu perikop. Yohanes 5 nomor 30. Aku Baca tidak dari dapat satu perikop aslinya dari atas enggak ada, sampai akhir. enggak ada, Jadi enggak ada begini, tuh. bro. Itu akal-akalan aja itu. Bukan akal-akalan. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, yang maha Gimana kuasa itu? berbuat, yang maha kuasa berbuat siapa? Saya baru dengar itu Yesus berkata begitu, Bang. Cuma saya Baca di tapi dalam saya tidak Yohanes hafal 5. tidak hafal Alkitab ya.
Saya kalau you kutip-kutip Alkitab, saya harus lihat-lihat dulu ini masalahnya. Dan Alkitab itu bukan memang dikutip Kristen. hanya satu ayatnya, bro. Memang itu Kristen harus itu jauh rangkaian dari Bible, kata-katanya Abang. dari atas sampai di bawah lah begitu. Kristen itu wajib hukumnya jauh dari Bible, jauh. Karena Oh, ketika mereka bagaimana kita disuruh baca Bible, kau bilang Bang Suma bilang harus jauh dari kalau Bible, gimana sih? orang Kristen dekat dengan Bible, mereka akan keluar dari Kristen. Aduh. Ini aja, abang sudah buktikan. Aku tidak pernah baca itu. Aku nggak ngerti. Aku nggak pernah baca. Aku tidak pernah menemukan itu tertulis di mana. Itu bukti. Itu fakta. Itu real. Oke. Saya alur ya. Saya cuma mau melihat alur pemikiran saja. Persoalan Tanpa dalil. ini sebenarnya paling enak ini. Saya hanya kebetulan melihat di sini, jadi saya numpang naik. Oh, you bertanya agama yang suka kepalsuan, saya mengatakan tidak ada agama yang suka Nah, kepalsuan. ini kita sudah buktikan. Tuhan Anda keciduk palsu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi Tuhan, tapi palsu. Masa ada Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya? Tuhan apa itu, Bang? Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jadi kau harus paham juga begini. Apalagi Harus Tuhan tidak dapat dipahami berbuat begini. apa-apa. Apakah itu sifat Tuhan atau sifat makhluk? Kemanusiaan, ya, kemanusiaan Yesus dalam identitasnya sebagai seorang manusia, dia berbicara apakah dia Tuhan? begitu. Enggak. Apakah dia Tuhan? Makanya didengar dulu baik. Iya, saya tanya, sisi kemanusiaan Yesus itu apakah Tuhan? Sisi kemanusiaan, dan kalau kau melihat sisi kemanusiaan, dia seperti manusia, dia mati, dia sakit. Tuhan atau bukan? Dia Tuhan atau bukan? Iya, Dia tapi Tuhan atau bukan? karena dia wakil seperti yang kalian pahami bahwa Maryam itu dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaan Yesus itu Tuhan. Mana? Sisi kemanusiaan Yesus itu Tuhan. Sisi kemanusiaannya itu tidak bisa lepas dari sifat ketuhanannya juga. Tidak bisa lepas. Berarti Tuhan Anda memiliki sisi kebukan Tuhanan. Bukan. Bro, ini mau hidup dah. Ada Tuhan yang punya sisi ketidakbisaan berkata-kata. Ada Tuhan punya sisi kelemahan. Ada Tuhan punya sisi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saudara. Ini Tuhan palsu. Oh ya, itu wajar Anda punya pemahaman tentang itu. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan punya kelemahan? Tuhan tidak punya kelemahan. Bagus. Apakah Yesus punya kelemahan? Secara manusia dia punya kelemahan. Dia juga Yesus lapar. berarti dia bukan Tuhan. Ya tidak. Loh, tadi Anda bilang Tuhan tidak punya kelemahan. Sekarang Yesus saya mau tanya punya kelemahan. Bang Suma, saya mau Yesus tanya punya kau kelemahan. ini. Berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Saya mau tanya- dipaksakan jadi Tuhan, berarti dia Tuhan palsu. Saya mau tanya Bang Suma ini. Saya mau tanya kau ini. Manusia itu lahir dari ibu dan bapaknya. Ada juga yang tidak lahir dari ibu bapak. Contoh Siapa yang Yesus. tidak lahir dari ibu dan bapaknya? Yesus. Oke, Yesus. Ya. Nah, Bang Suma paham enggak? Maryam mengandung karena apa? Karena Tuhan menghendaki. Tuhan menghendaki. Yes. Jadi Tuhan di sini pengganti pria. Oh enggak Di dalam- dong. Tunggu dulu. Ini kan harus Oh ingat Tuhan juga. mengganti. Aduh. Tidak, ini kan Aduh, kita parah mau ini. masuk dalam bahasa-bahasa Bang Suma. Saya mau masuk dalam bahasa Bang Suma. Kok Tuhan jadi pengganti manusia? Maksud Anda, Tuhan Anda menggauli Maria gitu? Saya kan mau tanya seperti logika yang Anda mau pakai. Iya kan, Anda punya Udah logika jawab. Anda dong. Dengar dulu, dengar. Tuhan itu bisa menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Apalagi kalau sudah ada ibu. Sangat mudah bagi Tuhan. Adam tidak ada ibu, tidak ada ayah. Bisa Tuhan bikin. Apalagi sudah ada Maria. Tinggal Tuhan bilang mengatakan, kun. Jadi Yesus. Itu baru Tuhan. Loh kok Tuhan kok lahir? Kenapa Anda menyembah Yesus? Karena dia adalah manusia tanpa ayah. Ya, kenapa enggak sembah Maria? Kenapa enggak sembah kemudian Adam? Jadi
Jadi begini ya. Kenapa nggak sembah Adam, Bang? Nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Saya kan mau berbicara, saya mencoba mengarungi gaya berpikir Bang Suma. Iya. Saya coba mengarungi seperti itu kan, kita ini mau menerjemahkan dalam bahasa-bahasa duniawi kan. Nah, kan manusia itu kan ada ibunya, ada bapaknya. Iya. Ya. Jadi yang dikandung oleh Maryam itu anaknya siapa? Anaknya Maryam. Hah? Anaknya Maryam ini dengan siapa? Karena Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Oke. Kalau begitu, ya, karena Tuhan yang menghadirkan Yesus melalui kandungan Maryam, maka secara manusiawi kan anak yang seorang putra yang lahir dari rahim Maria itu dibilang anak kan? Ya. Anaknya Maria. Ya. Anaknya Maria. Jadi itu kan anak Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kandungan kepada Maria tanpa perkawinan dengan lelaki. Kan logisnya di situ. Maksudnya anak Tuhan, maksudnya Tuhan Anda beranak. Makanya saya bilang, bro, kalau kita mau membawa dalam bahasa yang sangat sederhana, bahasa-bahasa sederhana sekali loh. Pertanyaan saya sederhana, Tuhan Anda beranak. Tentang anatomi kan. Ya kan Yesus manusia, Anda sebut anak Tuhan, berarti Tuhan Anda beranak gitu. Tuhan saya? Beranak Tuhan Anda? Ya dia satu, kita pahamnya sebagai satu gitu. Tapi itulah susah ya, kita memang susah. Barang palsu Anda mau jelaskan menjadi asli itu susah, Bang. Susah. Ya, sebagaimana Anda menjelaskan ini adalah manusia, susah. Sesusah itu Anda menjelaskan Yesus itu Tuhan, karena barang palsu. Ya itulah pada posisi kita yang berbeda ya Bang Sumaya, tapi saya berterima kasih sama Bang Suma, saya terima kasih. Kita sudah berdiskusi sedikit. Walaupun baru sedikit, karena ini juga baru pertama kali kita ketemu. Iya Bang. Ya. Iya, Bang. Saya bukan background orang teologi, saya ini kaum awam yang tidak terlalu banyak memperkuat diri di dalam bidang keagamaan. Tapi harapan saya ya semoga apa yang kita diskusikan ini semakin menumbuhkan tali silaturahmi kita. Ya, tali silaturahmi yang baik, yang bisa kita berdiskusi, bertukar pikiran, semuanya itu kita pahami sebagai satu anak bangsa, ya. Untuk membangun silaturahmi, dialog ini memang kita pahami bahwa dialog antar agama itu sebenarnya sebuah perbuatan yang sia-sia. Kenapa? Karena sudah dilandasi pada pemikiran yang berbeda. Tetapi kita sebenarnya dialog itu lebih diarahkan pada bagaimana membangun kebersamaan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Itu yang saya akan. Terima kasih Bang Suma sudah diajak berdiskusi walaupun yang mungkin kurang memuaskan. Thank you ya. Saribatang. Saribatang. Baik. Oke teman-teman, nah ini dia yang saya katakan pendeta yang sudah dari Kutub Selatan 60 tahun bertapa di sana. Kita sambut dia dengan meriah. Saudara Eplogia, pendeta tua dari Kutub Selatan. Tepuk tangan yang meriah teman-teman. Silakan Pak Pendeta yang mulia buka kamera. Orang Indonesia sudah penasaran ingin melihat Abang setelah Anda kemudian bertapa di Kutub Selatan selama 60 tahun. Mohon dengan hormat perkenalkan diri. Buka kamera Pak, silakan. Benar. Ya. Iya. Silakan. Oke. Alamak, ternyata jin pohon teman-teman.
Jin pohon. Nah, tuh ya. Aduh, penasaran orang nunggu dari tadi siang. Ternyata saudara rupanya. Oh, mama Iya. Kenapa Anda suka yang palsu-palsu? Kenapa? Anak orang dibilang Tuhan. Kenapa? Oh, enggak, anak orang memang Yesus sama Tuhan kok. Yesus kan anak orang. Iya, Yesus kan memang Tuhan. Dia kan datang dari surga. Palsu berarti dong, karena dia kan anak orang. Kok dibilang Tuhan? Datang dari surga. Yang Datang dari palsu itu. surga. Yang palsu itu. Jelaskan dulu. Yesus itu manusia atau bukan? Kan malaikat itu udah bilang. Enggak. Mau malaikat, mau 1000 malaikat bilang dia Tuhan. Anda yang saya tanya, apakah dia manusia atau Tuhan? Nah, ya kan malaikat udah bilang hari ini adalah hari bagi Anda dibodohi malaikat berarti. Nah, Dibodohi berarti kalau dikatakan Tuhan. Pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yang dibodohi itu nabimu. Yesus itu Tuhan atau manusia, Bang? Nabimu yang dibodohi, tau nggak? Nabiku mengajarkan Tuhan langit dan bumi itu bukan Iya, manusia. nabimu dibodohin. Nah, sekarang Yesus manusia. Yesus manusia kan? Malaikat kan Yesus manusia kan? Yesus manusia kan? 50.000 tahun. Yesus manusia atau bukan? Nah, terus di mana 50.000 tahun sekali turun? Ini hasilnya bertapa 60 tahun di Kutub Selatan. Ini hasilnya. 50.000 tahun di mana malaikatnya? Malaikatnya di mana 50.000 tahun? Nabimu dibodohi. Para. Nabimu dibodohi. Kembali ke Kutub Selatan. Kembali ke Kutub Selatan sana. Nyapu di sana, nyapu. Jangan dulu kembali. Kutub Selatan dulu. 300 tahun baru hadapi saya. Aduh, parah ini teman-teman. Wih, apa ini? Wih, lambangnya Gambarakna apa njomai? Lambang apa njogo dong? Ayo teman-teman non muslim, silakan. Halo bang, abang, halo, semangat malam, halo, semangat malam, halo teman-teman, silakan. Kok pada nggak nyangkut ya? Halo, semangat sore. Halo, sorry. Aduh bang, kepencet aku bang, aku muslim bang. Alhamdulillah, oke. Silakan saudara non muslim ajukan permintaan, kita diskusi. Halo saudara Aris, Katolik Protestan. Halo, saudara Aris, Katolik Protestan. Halo. Halo, Ium. Halo, selamat sore. Ium, Katolik Protestan. Saya Kristen. Oke, buka kamera silakan. Iya. Kenapa agamamu suka berpalsu ria? Kenapa? Kepalsuannya dari mana, bro? Semuanya. Contoh dari konsep Tuhan aja dulu. Anaknya orang kok dianggap Tuhan? Itu bukan kepalsuan. Ya palsu dong. Yesus manusia dibilang Tuhan. Palsu lah. Oke, kepalsuan itu apa definisi palsu?
Palsu itu bukan asli, artinya mengatakan sesuatu bukan pada tempatnya, tidak sesuai dengan nyata, dengan fakta. Palsu menurut agama Islam. Aku juga bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan palsu. Oke, baik. Aku tanya sama kamu kan. Ya. Apakah Tuhan langit dan bumi itu manusia? Kemahabesaran Allah itu mulai ngajak. Sebentar. Aku tanya, menurut kitabnya Yahudi, apakah Tuhan itu manusia? Kalau dia menjelma menjadi manusia, saya tidak tanya menjelma, itu ajaran Buddha, politeisme itu. menurut yang kitab saya tanya, Yahudi, sebentar, kamu mengatakan kitab Yahudi. Dalam kitab Yahudi ada namanya Teofani Allah. Teofani Elohim. di mana tertulis itu? Di mana tertulis tentang Teofani Tuhan di dalam kitabnya Yahudi? Silakan tunjukkan. Musa bertemu Tuhan. Tunjukkan. Ketika Nggak ada, Abraham. nggak ada. Oke. Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Oke, sebentar. Saya Oke, bukakan. silakan. Kejadian 17. Ya, kejadian 17 apaan di situ? Ketika apa? Abraham bertemu Tuhan. Di mana di situ ada Tuhan lahir? Di mana di kejadian 17 Tuhannya Yahudi? Teofani mengambil wujud. Di mana di situ? Sabar. Kamu tahu arti Teofani? Di mana Tuhannya Yahudi di kitab Kejadian lahir jadi bayi lalu datang ke Abraham? Teofani bukan lahir, botol. Sebagaimana Yesus lahir, pada hari ini telah lahir bagimu. Sekarang tunjukkan kepada saya di mana di kitabnya Yahudi Tuhannya lahir jadi bayi, di mana tertulis? Oke, sebentar. Kebesaran Tuhan itu ketika dia mampu menjadi apa saja. Di mana dalilnya? Di mana? Di mana Tuhan bisa menjadi apa saja dalilnya? Di mana dalilnya? Di dalam kitabnya Yahudi, Tuhan Yahudi bisa menjadi apa saja, dalilnya di mana? Ketika dia bisa bertemu Dalil. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bisa menjadi apa saja, dalil? Ketika dia bertemu Abraham. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bisa jadi apa saja? Kejadian 17 bertemu Abraham. Itu bertemu yang saya tanya. Di mana dalilnya Tuhannya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi bisa menjadi apa saja? Di mana dalilnya? Kemahabesaran Allahnya Islam. Di mana dalilnya? Berbeda dengan Tuhannya Yahudi bisa menjadi apa saja? Satu, dua, berteofani menjadi manusia. Teofani, matamu. Kita minta dalil, bos. Tuhannya Yahudi yang Anda fitnah bisa jadi manusia. Gigimu. Sekarang cerita kau. Malaikat bertemu Abraham, kok bilang Tuhan. Malaikat bertemu Musa, kok bilang Tuhan. Dasar agama palsu, suka kepalsuan. Anaknya orang lahir disunat pada hari ke-8, dibilang Tuhan. Suka yang palsu-palsu. Masuk ke Indonesia, istilah-istilah Islam dipakai. Suka palsu-palsu. Selamat sore Suma. Sore juga saudara. Silakan buktikan kalau Yesus itu Tuhan asli. Sebetulnya begini Bang. Kamu bilang yang datang kepada Musa itu apa malaikatnya? Berarti Anda tidak baca Al-Quranmu. Kenapa? Musa itu berbicara langsung dengan Allah. Berarti tidak baca Al-Quran. Nah sekarang saya bicara langsung nggak? Pelajari Alkitab, Al-Quran aja nggak paham. Sekarang saya bicara langsung nggak dengan Anda? Ya. Melalui perantaraan apa? Melalui internet, melalui apa? visual ini, HP. Apakah HP itu saya?
Bukan. Pintar. Udah masuk ke tema. Jawab itu sudah terjawab ya. Oke. Sekarang Ketika Musa berbicara kepada Tuhan, apakah bukan suara Tuhan itu? Jawab. Ya, sama. Apakah bukan suara saya yang kau dengar? Kata siapa? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Sekarang Itu yang Tuhan. kau dengar ini suara saya atau bukan? Suaramu. Melalui Kita kan pakai kita pakai alat ini. Apakah HP itu saya? Apakah Musa berbicara dengan Tuhan pakai ini? Langsung baca Al-Quran. Udah diam. Kita menggunakan Jangan alat masuk, ini. jangan Tuhan masuk itu ke dalam langsung. mantik, jangan masuk Jangan mantik, bodoh, gak ada ilmu. brother. Sekarang Jangan saya tanya bodoh, samamu, jangan bodoh. apakah Yesus itu Jangan Tuhan bodoh. asli? Tuhan asli atau Tuhan palsu? Bodoh, brother. Beda, jangan kamu samakan saya dengan kamu berkomunikasi dengan alat ini. Tuhan itu langsung. Apakah Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu? Makanya baca Al-Quran, belajar Al-Quran, jangan sibuk belajar Al-Quran. Apakah Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jadi kamu akui ya bahwa Musa berbicara langsung dengan Apakah Yesus itu Tuhan asli, Tuhan palsu? Jawab. Akui dulu bang, akui dulu baru kita lanjut. Sekali lagi, kalau tidak jawab saya lemparkan kau ke neraka. Sudah lemparkan. Apakah Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu? Oke, udah. Anda tidak jujur, kamu akui. Dadah. Anak TK aja tahu. Apakah Anda bicara langsung dengan saya? Iya. Apakah saya langsung ke Anda? Tidak. Tapi apakah suara saya langsung ke Anda? Iya. Melalui apa? HP. Apakah HP itu saya? Bukan. Beda dengan Musa. Beda dengan Musa. Nah, itulah kalau selalu menyembah sesuatu yang palsu-palsu. Selamat sore. Halo, semangat sore. Katolik, Protestan, Islam bang, salah server bang. salah server. Oke, terima kasih abang. Salam kenal. Sehat selalu. Sehat bang. Iya, baik. Artinya kalau Islam berarti Tuhannya asli, bukan KW. Bukan anak yang keluar dari kandang dituhankan. Baik. Hanya gara-gara dia bisa terbang di atas air. Orang Yahudi bahkan muridnya melihatnya dikiranya hantu. Tapi orang Indonesia didengarnya dikiranya Tuhan. Oh ya Orang jalan di atas air dikira Tuhan. Muridnya mengiranya hantu, lu mengiranya Tuhan. Sudah sehatkah Anda? Halo, semangat sore. Sore bang. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta. Protestan bang. Protestan. Buka kamera, silakan. Kamera. Oke. Orang lahir di kandang domba dikira Tuhan. Siapa yang sakit? Siapa yang stres? Halo, selamat sore, saudara Ari. Halo. Sore bang. Katolik, Protestan, Islam bang, Islam mas. Salah next. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap istiqamah, hidup dan mati dalam Islam. Jangan masuk ke agama yang suka kepada kepalsuan. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Non-muslim artinya orang-orang yang tidak selamat. Silakan naik biar bisa selamat. Halo. Islam ini, sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Alhamdulillah.
Salah tekan ya bang ya. Kita naikkan yang. Halo, semangat sore. Selamat sore. Sore. Selamat sore abang. Salsa cantik. Selamat sore. Selamat sore. Buka kameranya abang. Tak perlu. Buka Kemarin itu kameranya. kawan-kawan banyak kawan-kawanmu menyerang saya melalui DM karena kau ngeyel di atas ini. Rupanya kau itu punya pasukan pembela ya. Buka kameranya bang. Modelmu nggak perlu. Buka kameranya bang. Rupanya kau udah buat pasukan ya menyerang orang-orang yang tidak bisa kau lawan. Buka kameranya bang. Pengecut juga kau rupanya pengecut. Buka kameranya bang. Nggak usah pengecut. Buka kamera, jangan jadi pengecut. Lawan orang-orang yang tidak bisa kau lawan. Yang tidak bisa kau lawan pasukan. Buka kameranya bang. Buka kamera. Anda boleh bertanya tentang Islam 10 pertanyaan. Saya nggak usah bertanya. Buka kamera. Sama pengecut nggak perlu, sama pengecut nggak perlu. Buka Membentuk kamera. pasukan melawan orang yang tidak bisa Anda melawan. boleh bertanya tentang Islam apa saja tentang Islam. Buka kamera, silakan. Enggak, saya nggak bertanya, hanya melihat kasihan melihat perbuatan kalian. Oh, pengecut itu. Iya. Oh, Jadi yang pengecut agama, itu yang disuruh ajaran buka tidak kamera, perlu. disuruh bertanya tapi tidak sanggup. Itu pengecut. Ya, Anda layaknya tinggal di atas pohon beringin dengan menggunakan sempak doang. Bertaburan DM. Nggak cocok hidup di kalangan manusia. Halo saudara Lambe, semangat sore, apa kabar? Ya, selamat sore menjelang malam. Buka kameranya, Baik. silakan. Katolik Protestan. Ya, dalam ajaran Kristen saya adalah Protestan ya. Pengikut dari Ya. ajaran Kristus. Ya. Iya. Siapa yang mengikuti Oke. Kristus berarti kan dia melakukan ajaran dari nabi-nabi, sampai kan rasul-rasul kebenaran tentang Alkitab, Taurat dan Injil. Baik. Apakah nabi-nabi menyembah anak Ya. Maria? Ya mungkin sesuai dengan dalam Al-Quran kalian menceritakan tentang Maryam, wanita perawan yang suci. Apakah nabi-nabi menyembah anak Maria? Apakah para nabi menyembah anak Maria? Tadi kan saya sudah katakan jangan main-main tentang kelahiran Kristus yang diurapi. Itu kan Apakah firman. para nabi menyembah anak Maria? Ya, apa yang dikatakan Kristus, bagaimana dia berbohong. Sedangkan kau saja suka berbohong, yang kudus saja kau bukan berbohong gitu. Apakah anak Maria disembah oleh nabi-nabi Bani Israel? Halo, halo saudara, semangat sore. Ya mungkin begitu saja bang. Kalau memang abang mengenal tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ajaran Taurat dan Injil, berarti abang Waalaikumsalam sudah mengenal apa itu warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan lawannya Alkitab yang abang punya tema itu. bukan lawannya Gurunda. Lambena, Anda on cam, saya on cam. Iya toh, mantap sekali. Nggak bisa dia bang, nggak bisa dia error. Mana Oten? Error dia bang, error dia. By data. Dia bicara sendiri, dia nggak bisa. Iya, dia terlalu ini. Ini lagi ini Silongor nih, pengecut dia nggak bisa buka kamera, tapi dia sok jago. Ya, biarin Gurunda, saya izin. Menyerang orang yang tidak bisa kau lawan. Bukan Iya. lawan Gurunda, ini lawan saya. Ya, Nggak perlu, silakan. kau itu nggak perlu.
Silakan bang, Siapa guru silakan. unda kalian? Mainkan bang, Guru unda kalian mainkan. saja enggak. Guru unda kalian saja enggak mampu. Guru unda kalian saja enggak mampu, yang kalian panggil guru itu enggak mampu. Apalagi kau. Ya udah. Ayo kita mulai debat. Berani nggak? Lalu, gurumu aja enggak mampu. Iya, saya nggak debat sama saya. Ayo. Gurumu aja enggak mampu. Apalagi Iya, kau. saya tantang debat Anda sama saya. Gurumu aja enggak mampu. Ngeyel. Iya, kita jangan banyak cakap. Berani ya? Ayo berani kita mulai. Enggan saya melawan kau, enggak level saya. Enggak level saya kau. Apalagi kau. Kau nanti dikasih ini pakai dalil, pakai Gurumu bukti. aja Kau yang jangan. penuh kebohongan. Apalagi kau. Ayo, ayo buka on cam. Kalau nggak mau nggak apa-apa, tapi lawan saya, kita debat. Ayo. Gurumu aja mengalah, Ayo. apalagi kau. Enggak, Gurunda itu saya tahu, saya selalu mengikuti beliau. Ayo. Udah berapa kali gurumu mengalah, diturunkannya saya. Ya karena udah lawan mengalah. saya aja banyak Apalagi ini kau. longor. Aduh, longor ini terlalu banyak cakap, udah lawan saya. Ayo, saya tantang. Antam rahangnya kawan. Anda laki-laki, Anda laki-laki, Anda laki-laki kan? Menurutmu? Ya udah kalau laki-laki, ayo terima tantangan. Ayo Ya, kita debat. Tantanganmu tidak menandakan laki-laki. Ya, kalau laki-laki gimana? Iya. Ayolah. Bukan berarti melawanmu Jangan buat malu lah. laki-laki. Ya udah jangan buat malu agamamu lah, kasihan. Saya nggak bawa-bawa agama saya di sini. Hanya melihat jiwa Udah, kalian. ayo kita buka data, kita debat buka data. Meluruskan Ayo. karakter kalian, itu saya. Meluruskan Iya. karakter. Saya nggak bawa-bawa agama saya. Meluruskan karakter Zizuma ini. Tidak ada hubungannya sama Gurunda. Lawannya Ya. lawan saya tantang. Sama kau nggak ada hubungan saya, nggak sama kau nggak ada hubungan saya. Bukan kemalmu ini. Dalam prinsip laki-laki, prinsip laki-laki, kalau sudah ditantang, tantang dia untuk menyerah. Apa Iya. saya? Terus? Mau 1000 oten, jangan lawan Gurunda dulu, lawan saya tantang. Panggil Melihat lawannya. Apa perlu? Keren kali. Melihat lawannya. Kalau perlu saja mengalah, apalagi kau. Kalau gurumu saja mengalah, apalagi Yaudah, ayo kita debat. Ayo debat. Ayo berani nggak? Debat nih. Debat ayo. Berani nggak? Takut dia bang. Nggak perlu. Takut dia bang, takut dia, takut. Nggak berani dia, takut. Oh yang takut membuat gurumu menyerang pakai DM sama orang-orang yang mengalahkan kau. Itu yang penyengecut itu. Kenapa kau curhat? Nih, saya buka on Cuma cam. curhat. Ayo. Datang curhat dia. Datang curhat di sini. Ya, siapa yang curhat sama kau? Itu aku di DM temannya bang. Iya. Enggak, saya beritahu sama kau karena si tadi itu nggak bagus. Enggak perlu, Aku enggak di bagus DM itu. bang. Di DM aja nangis dia, coba bayangkan. Nangis. Di DM Enggak. sama orang nangis, datang ngamuk Saya di hanya sini melapor. kasihan. Tidak sanggup melawan kalau tidak punya guru. Saya di DM sama Oten, ada ribuan Oten DM saya nggak ada pernah bahas-bahas. Iya, kasihan kau. Karena bentuk grup menyebut orang menyalahkan. Masa curhat tinggal beraninya gini aja. Udah satu kata aja ya. Berani atau tidak debat dengan saya. Udah itu. Enggak perlu, saya enggak mau debat sama kau. Oh, nggak berani, nggak Ya, berani. Nggak berani. takut. Nggak berani dia, nggak berani. Hanya sama gurumu karena dia besar mulut, makanya Jangan saya lawan guru saya, jangan lawan guru saya, lawan anak muridnya dulu. gurumu Keren, saja keren, mengalah keren, apalagi keren. kau. Gurumu aja mengalah apalagi kau. Ya sudah kita buktikan. Allahmu mana? Ayo. Ada wujud Allahmu tidak? Ada wujud Allahmu? Ada wujud Allahmu tidak? Ada wujud Allahmu tidak? Allah itu esa. Ada wujudnya tidak? Ada. Emang sekarang saya tanya.
Si Zuma mengatakan ada, waktu kemarin tidak. Alah si Zuma ini ngeyel-ngeyel. Wujud itu bahasa Arab, Tuyul. Wujud itu artinya ada. Kemarin waktu berdebat saya tanya sama kau bilang nggak ada. Ada ininya ya. Wujud ada ilmunya dia. Diamu minapsi wadaniyat kudrat iroda. Udah dijawab. Udah dijawab. Pelan-pelan si Zuma. Kemarin katanya nggak wujud, sekarang ada wujud. Udah dijawab masih aja ngoceh. Nanti curhat, abis ngoceh balik nanya. Tanya Yesus punya nonot nggak? Tanya coba gitu. Tuhanmu punya nonot nggak? Coba tanya. Apa? Tuhanmu punya nonot nggak? Kata saya tidak tahu karena nggak saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat lah itu kan. Bisa saya buktikan. Itu udah dijawab. Nih, nama kamu karena tidak pernah melihat. Jiamu binafsihi wadaniyat kudrat iroda. Udahlah saya ke PA dulu. Membahas Alkitab kami saya dulu. Sudah, saya turun. Membahas Alkitab kami saya dulu. Ada PA. Nanti kita teruskan. Iya. Kenapa? Mau kabur dia. Apa mau kabur? Saya mau membahas Alkitab kami. Di Tuhan Yesus kami. Saya mau sembah sekarang PA. Udah. Momen bandnya. Aduh, parah. Momen band ya. Momen band. Ya, momen band. Abang di mana ini, Abang? Saya di Jakarta, Gurunda. Izin. Oh, siap. Oke. Kalau makanya ini makanya banyak oten-oten yang bukan lawan Gurunda. Kalau saya lihat dia asal ini aja. Asal memang kelasnya cuma segitu doang memang. Memang udah kayak gitu mereka. Sudah kita kita jelaskan, ya kan, kata dia Allah. Nah, saya sebutkan wujud kita mako, ya itu kan itu salah satu ininya sifat, ya kan? Iya betul. Sifatnya. Makanya dia nggak percaya Oten itu orang-orang longor semua. Ayo Ten, pasien berikutnya. Pasien berikutnya. Iya. Pasien berikutnya mana Oten? Gak ada yang berani. Jangan lawan gurunya, lawan muridnya dulu. Ayo, iya. Mau 2 kali Oten, mau 3 atau 4, 5 sekaligus naik, silakan. Semangat sekali, luar biasa. Oke, Bang, di sini udah saya dulu pernah mondok selama 3 tahun Gurunda. Alhamdulillah. Siap. Iya. Oke. Saya dulu mondok belajar kitab kuning. Apa? Safinatun Najah, Bulughul Maram, semuanya. Fikihnya kita pakainya ini apa namanya? Pokoknya semuanya ada Duro, terus apa namanya? Safina, Imriti, Nijan, terus terus fikihnya pakai Fathul Mu'in. Saya belajar Fathul Mu'in tuh paling suka itu fikih dari Imam Syafi'i itu. Makanya pengacara juga. Ya, alhamdulillah sedikit banyaknya ya saya ya masih berguru lah dengan Gurunda. Ilmu saya masih jauh. Saya cuma 3 tahun doang di pondok. Tapi untuk melawan oten-oten insya Allah, bukannya sombong, bukan jumawa, bukannya sok jagoan yang gimana. Yang saya pelajari di pesantren, saya siap untuk melawan oten. Mantap sekali. Oke, abangku, di kota saya sudah mau maghrib. Nanti kali lain kita gabung lagi ya. Siap. Salam kenal ya. Ya, Gurunda. Oke. Salam kenal ya, Gurunda ya. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah kata ya, Gurunda ya. Aman kita kok, aman. Selama kita tidak menista, menghujat,
Oke, teman-teman sekalian, di kota saya sudah hampir pukul 18. Kita tutup dulu ya. Nanti sebentar malam habis Isya kita live lagi sampai final. Final jam berapa sebentar? Apa lawan apa sebentar? Teman-teman. Jam 3 kan ya? Oke. Oh, Spanyol lawan Thailand. Oke, sip. Spanyol. Oke. Mantap kali. Luar biasa, teman-teman. Thailand PS Spanyol. Mana yang betul? Mana yang benar, kawan-kawan? Penjajah lawan Spanyol. Spanyol Bekasi. Aku tanya serius, jangan bully ya. Apa? Argentina lawan Kota Kudus. Masalah generasi. Yang serius, oh Spanyola, Argentina. Aku pegang Spanyol lah, Spanyol. Andalusia. Aku pegang Andalusia. Teman-teman pegang apa? Golgota. Oh, syukurlah. Argentina lawan Persib. PSM Makassar Kapang. Oke, teman-teman sekalian yang di YouTube dan yang ada di TikTok ini, terima kasih banyak udah bergabung dengan kita. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya atau dari tamu-tamu yang naik ke atas, baik dari Kristen, mungkin ya kalau saya pribadi sih saya maafkan, nggak apa-apa, saya diserang pribadi nggak masalah. Saya dipitnah istri 3, saya dipitnah penyakit kusta, saya dipitnah sapam di butung, sapam di mana gitu. Saya serahkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah. Itu tak masalah. Memang saya adalah tempatnya cacian. Kalau mau dicaci silakan aja. Tapi satu, jangan caci akidah saya. Ya, kalau mau caci saya, mau fitnah saya, silakan. Semuanya akan kembali kepada Anda, kan gitu. Saya tidak punya kewajiban untuk membalas cacian itu terhadap pribadi saya. Tapi kalau akidah saya, ya saya pasti berontak. Umat Islam kalau akidahnya disentuh itu nyawa taruhannya. Tapi kalau cuman dikata-katain dengan bahasa-bahasa seperti itu, enggak lah. Umat Islam itu mengasihi, teman-teman. Kalian menghujat, menista itu karena kalian tidak paham, tidak mengenal Islam, bahkan mengenal Bible kalian aja tidak, mengenal Tuhan aja tidak kalian itu. Jadi sangat-sangat saya pahami, teman-teman, ya. Namun biar bagaimanapun tentu saya punya kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya berterima kasih banyak kepada teman-teman yang mendukung kegiatan saya, utamanya anak-anak API. Dan satu yang sering saya lupakan, ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi pelanggan setia daripada akun Bang Suma Zulkifli Abbas ini. Luar biasa. Ada beberapa menjadi pelanggan channel saya ini, orang-orang dekat, ada 10. Ada 8 ya, ada 8, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak telah menjadi pelanggan akun Bang Suma 01. Dan itu sangat mempengaruhi daripada ritme popularitas daripada akun Zulkifli Abbas dengan adanya teman-teman yang menjadi pelanggan setia daripada akun Bang Suma. Sekali lagi terima kasih banyak pada teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, ya, yang memberikan dukungan baik berupa gift, doa, saran, dan seterusnya. Saya kembalikan kepada Allah, kiranya Allah kemudian memberikan yang terbaik kepada kita semua. Masya Allah. Sahabat Maisarah Albia, syukran, barakallahu fik. Kiranya Allah melimpahkan rahmat,
hidayah berkah hidup bersama dengan keluarga dari dunia sampai akhirat. Amin. Dan ketika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, khususnya kepada saudara saya Kristen, kebenaran yang saya sampaikan jika menggoreskan hati saudara, saya minta maaf yang sudah dalam Yesus Al-Quran saya membahas itu. Kenapa saya membahas Kristen? Agama saya membahas itu. Dan Anda pasang badan untuk itu. Menghujat Islam, menghakimi Quran dan seterusnya, memfitnah, menuduh Nabi Muhammad yang tidak-tidak. Dan yang terparah lagi adalah kalian menggunakan istilah-istilah Islam dan Anda tempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Ya tujuannya tentu supaya banyak orang yang bisa menerima agama Anda. Karena dengan menggunakan istilah-istilah Islam, orang awam tidak akan mampu membedakan ini Islam atau beda. Ini sama aja dengan Islam kayaknya. Karena Tuhannya sama, kitabnya sama, nabinya sama, rasulnya sama, kayaknya sama aja deh. Itu makanya kami turun lapangan untuk kemudian berikan pencerahan anak bangsa khususnya Islam agar jangan terperdaya, jangan mau dikelabui dengan hal-hal yang sifatnya palsu. Filipi 1:18, Yesus diberitakan dengan semangat palsu, dengan mengelabui, dengan berpura-pura atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Nah ini yang kemudian memanggil kami untuk turun ke lapangan agar jangan ada umat Islam yang dikelabui, jangan ada umat Islam yang murtad karena kepura-puraan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan kami tapi memakai nama Tuhan kami, yang tidak mengkitabkan kitab kami tetapi menggunakan nama kitab kami, yang tidak percaya kepada Rasul kami tetapi mengambil gelar Rasul kami. Banyak lagi yang kemudian mereka ambil untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut pandangan Al-Quran itu sendiri. Sekira demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung tutup teman-teman. Kata Bang Sadli, Abah ini kalau sudah tutup kok kayak dinakur lah. Masih sudah cerita. Tutup ya tutup. Ya udah. Baiklah kalau gitu. Kenapa masih bicara? Tunggu dulu kan YouTube-nya ini belum. Mana sih lo? Ya tutup dulu dong baru bicara pamit. Jangan pamit itu baru tutup.